Di awal cerita, suasana malam yang tenang dengan bulan bersinar menemani dua pria tua yang duduk berhadapan. Salah satu dari mereka menawarkan minuman, hanya satu gelas saja. Namun, pria tua di hadapannya menanggapi dengan nada kecewa, "Hah, setelah puluhan tahun aku menunggumu, kau hanya mau minum satu gelas, benar-benar kejam." Pria itu adalah Yongja. Dengan tenang, ia menuangkan minuman untuk pria di hadapannya sambil berkata, "Kalau dipikir-pikir, saat pertama kali bertemu dulu, kita masih muda, ya?" Ia pun bergumam dalam hati, mengenang pertemuan mereka yang pertama sekitar 40 tahun lalu. Kala itu, seseorang datang menghampirinya dengan permintaan yang tak biasa, "Kembalikan aku ke masa lalu dengan menggunakan teknik regresimu." Yongja tertegun. Teknik regresi adalah teknik luar biasa yang telah diwariskan turun-temurun dalam keluarganya selama ratusan tahun. Teknik yang tadinya mustahil untuk diterapkan itu hampir berhasil ia sempurnakan. Namun, akhirnya ia harus menyerah karena ada 5 bahan yang tidak mungkin ia kumpulkan untuk menyempurnakan teknik itu. Saat itu, ia berkata kepada orang tersebut, "Boleh saja, asalkan kau bisa membawakan bahan-bahan yang kubutuhkan untuk menerapkan teknik itu." Bahan-bahan itu bukan sesuatu yang mudah didapat: lonceng guru, pusaka dari sekte Mucheon, pedupaan suci dari klan naga suci, relik dari ikan emas merah abadi, roh iblis rahasia dari sekte iblis. Semua bahan itu sangat sulit didapatkan, kecuali satu hal, uang sejumlah 5 juta yang sudah berhasil ia kumpulkan. Namun, pria di hadapannya ini telah menghabiskan puluhan tahun untuk mengumpulkan semuanya. Bahkan setelah menyerahkan roh iblis rahasia sebagai bahan terakhir, pria itu sempat menghilang dalam waktu yang lama. Yongja sempat mengira ia telah mati, jatuh ke dalam sebuah ngarai yang bahkan namanya pun tidak ia ketahui. Kini, melihat pria itu kembali dengan semua bahan yang mustahil didapatkan, Yongja hanya bisa menatapnya dengan takjub dan bertanya, "Bagaimana kau bisa mengumpulkan semua bahan itu?" Pria tua itu meneguk minumannya perlahan sebelum akhirnya berbicara, "Bisa-bisanya kau membutuhkan bahan-bahan seperti itu. Aku sungguh berpikir bahwa teknik itu adalah teknik terkutuk. Bahkan, aku sempat berpikir untuk menebasmu saja." Yongja menatapnya dengan seksama, lalu bergumam dalam hati, saat pertama kali bertemu dulu, pria ini masih sangat muda. Tapi sekarang, dia sudah menjadi pria tua dengan rambut beruban. Auranya pun terasa begitu berbeda. Apakah ini perubahan yang wajar akibat perjalanan panjangnya demi mengumpulkan semua bahan untuk regresi itu? Setelah hening sejenak, Yongja akhirnya bertanya dengan nada serius, "Sekarang aku ingin tahu, sebenarnya apa yang membuatmu ingin kembali ke masa lalu?" Dengan keras, pria tua itu meletakkan gelasnya di meja, membuat suara gemerincing yang pecah di kesunyian malam. Tatapannya tajam saat dia menjawab, "Dendam." Yongja, dengan wajah penuh tanda tanya, bertanya kembali, "Apa dendam itu tidak bisa kau balaskan dengan kemampuanmu yang sekarang, sampai kau harus kembali ke masa lalu?" Pria tua itu menjawab dengan tegas, "Iya." Yongja semakin penasaran dan bertanya lagi, "Lalu siapa musuhmu sebenarnya?" Dengan suara yang berat, pria tua itu menjawab, "Wah Mungi." Yongja terkejut, tetapi pria tua itu melanjutkan, "Semua pemimpin dari 3 kelompok terkuat yang menjadi tumpuan Murim telah mati di tanganku. Pemimpin aliansi Murim, pemimpin aliansi jahat, hingga Jeonma, semuanya tewas di tanganku. Dan sosok terkuat sepanjang sejarah, Wah Mungi, tak terkalahkan di generasi ini." Yongja menatap pria itu dengan serius dan berkata, "Bukankah dia lawan yang tidak mungkin bisa kau kalahkan meski kembali ke masa lalu?" Pria tua itu mengangguk, "Tetap saja, aku harus membunuhnya." Dia menatap Yongja dengan mata penuh kebencian, lalu melanjutkan, "Jeonma yang mati di tanganku adalah ayahku." Dengan marah, dia berkata lagi, "Tapi aku bukan ingin membalas dendam padanya karena dia telah membunuh ayahku. Bukan juga karena dia membunuh kakakku yang licik. Menurutku, bukan sesuatu yang mengherankan jika mereka yang menyandang julukan iblis itu harus mati di tangan seseorang." Yongja masih tidak mengerti, jadi dia bertanya dengan hati-hati, "Lantas, kenapa?" Pria tua itu menggenggam tangannya erat, dan dengan mata yang terbakar amarah, ia menjawab, "Hari itu, Wamungi membunuh semua orang, termasuk pelayan dan juru masak yang sama sekali tidak mengerti bela diri. Bahkan anak-anak juga, bahkan anjing dan kucing peliharaan mereka pun ikut dibunuh." Yongja menatap pria tua itu dengan ragu dan berkata, "Tidak mungkin Wamungi melakukan hal seperti itu. Aku tidak percaya." Pria tua itu hanya mendengus dan menjawab dingin, "Mau kau percaya atau tidak, itu bukan urusanku. Aku yang sekarang tidak sanggup membunuhnya. Karena itulah aku mau kembali ke masa lalu untuk menghabisinya, dan sebelum membunuhnya nanti, aku ingin menanyakan sesuatu padanya." Yongja menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Apakah kau yang sudah sekuat ini harus sampai membunuh anak-anak juga?" Pria tua itu terdiam sejenak, lalu Yongja melanjutkan, "Kalau teknik ini berhasil, dan kau benar-benar bisa kembali ke masa lalu nanti, maukah kau mengabulkan satu permintaanku?" Pria tua itu menatapnya dengan penasaran, "Katakanlah." Yongja menarik napas dalam sebelum akhirnya berkata, "Kalau kau kembali ke masa lalu nanti, temuilah aku, kemudian, cegah jangan sampai aku menikah." Pria tua itu tertegun sesaat, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Yongja tetap menatapnya serius, "Aku tidak bercanda. Kau harus mencegahku dan sampaikan padaku untuk hidup berjuang selamanya." Pria tua itu akhirnya mengangguk sambil tersenyum kecil, "Baiklah, aku janji."
Dia lalu bangkit dari duduknya dan berkata, "Sekarang, kita pergi ke tempat yang memungkinkan kita untuk melakukan teknik itu." Tanpa ragu, keduanya segera berdiri dan bersiap untuk perjalanan yang akan menentukan nasib mereka. Saat pria tua itu berdiri, tubuhnya terhuyung, hampir kehilangan keseimbangan. Yongja segera menatapnya dengan cemas. "Kau baik-baik saja?" tanyanya. Pria tua itu menarik napas dalam sebelum menjawab dengan suara berat, "Aku masih bisa bertahan. Satu tangan dan satu mata masih terbilang murah sebagai bayaran untuk mendapatkan roh iblis rahasia." Beberapa saat kemudian, mereka telah tiba di tempat yang telah dipersiapkan untuk melakukan teknik regresi. Yongja dengan hati-hati memasukkan semua bahan ke dalam sebuah kotak ritual. Di dalamnya, terdapat lonceng pusaka yang bergetar perlahan, seakan merespons kekuatan yang mulai bangkit. Dengan penuh konsentrasi, Yongja mulai membacakan mantra kuno. Suaranya menggema di seluruh ruangan, menyatu dengan energi yang semakin kuat di sekitar mereka. Tiba-tiba, di hadapannya, sebuah lubang hitam terbentuk di udara. Pusaran kegelapan itu berputar perlahan, mengisap cahaya di sekitarnya seperti gerbang menuju dimensi lain. Yongja terheran, matanya membelalak melihat fenomena yang terjadi di hadapannya. "Berhasil," serunya dengan penuh keterkejutan dan kegembiraan. Ia segera mengarahkan pandangannya ke pria tua itu dan berkata dengan penuh semangat, "Kau lihat ini, aku berhasil melakukannya." Namun, saat Yongja melihat pria tua itu yang tertidur lelap, dia pun menatapnya dengan penuh rasa bersalah. Dengan langkah pelan, dia mulai mendekati lubang hitam yang berputar di hadapannya. "Maafkan aku," bisiknya lirih, "sungguh, aku minta maaf." Yongja menatap gerbang waktu itu dengan penuh tekad. "Aku janji, aku akan menemuimu di masa lalu dan memberitahumu masalah yang akan segera terjadi. Bisa kembali ke masa lalu adalah harapan abadi bagi keluargaku, dan juga bagiku." Namun, tiba-tiba langkahnya terhenti, tubuhnya tak bisa bergerak. Matanya membelalak saat menyadari sesuatu, titik iblis telah menguasai tubuhku. Seketika, suara dingin menggema dari belakangnya, "Yongja." Tubuhnya bergetar saat mendengar suara itu. "Kau, bagaimana mungkin kau tega melakukan ini?" Tatapannya penuh kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. "Bukan orang lain," suaranya semakin dingin, "tapi kau." Tiba-tiba, tangannya mencengkeram leher Yongja dengan kuat. "Bagaimana mungkin kau tega melakukannya?" Suaranya bergetar oleh emosi yang meluap. Yongja menundukkan kepalanya, air mata mengalir di pipinya. Dengan suara lirih, ia berkata, "Aku sudah kehilangan akal sehatku. Maafkan aku, sungguh, aku minta maaf. Tidak seharusnya aku, yang tahu betul bagaimana perjuanganmu mengumpulkan semua bahan itu, bersikap seperti ini." Pria itu menatapnya dalam diam, lalu perlahan melepaskan cengkeramannya dari leher Yongja. Napasnya berat, seolah beban yang dipikulnya selama ini ikut menyeruak ke permukaan. "Aku sendiri juga orang yang egois," katanya dengan suara rendah. "Aku bisa mengumpulkan semua bahan itu karena aku hanya memikirkan diriku sendiri." Dia menarik napas dalam sebelum melanjutkan, "Kalau bukan kau orangnya, aku pasti sudah langsung membunuhmu. Tapi aku masih bisa memakluminya, karena itu kau." Tatapannya beralih pada Yongja, yang masih berdiri di sana dengan air mata berlinang. "Yongja, terima kasih sudah menungguku seumur hidupmu." Yongja tidak bisa lagi menahan tangisnya, berusaha mengendalikan emosinya, tapi akhirnya hanya bisa berbisik, "Maafkan aku." Lalu, tiba-tiba, ruangan itu terhenti, semuanya membeku di tempatnya. Pria itu tertegun, dalam hatinya, ia bergumam, "Semuanya berhenti, apa yang sebenarnya terjadi?" Kemudian, sebuah suara misterius terdengar dari kegelapan, suara seorang kakek yang tidak dikenal. "Kau telah berhasil melewati semua ujian." Pria itu terkejut dan segera bertanya, "Siapa kau?" Orang itu tertawa kecil sebelum menjawab, "Aku adalah orang yang bisa mengembalikanmu ke masa lalu." Pria itu mengernyit, "Bagaimana mungkin kau bisa melawan hukum alam hanya dengan kekuatan manusia?" Kakek itu melanjutkan, "Apa menurutmu teknik itu bisa dilakukan hanya dengan benda pusaka murahan itu? Bahan sebenarnya yang diperlukan dalam teknik ini bukanlah benda-benda itu, melainkan perjuanganmu untuk mendapatkannya. Kau telah berhasil melewati ujiannya." Lanjut suara itu, "Kau telah menjalani seumur hidupmu hanya demi satu tujuan, kembali ke masa lalu, dan memanfaatkan sikap Yongja." Pria itu menatap kakek misterius di depannya, matanya penuh keteguhan. Dengan suara yang tak lagi bergetar, ia berkata, "Kalau aku sudah berhasil melewati ujian ini, sekarang kabulkanlah permohonanku, tolong kembalikan aku ke masa lalu." Kakek itu menghela napas pelan, seakan mengukur berat permintaan tersebut. "Setelah kembali ke masa lalu, lalu apa yang akan kau lakukan?" Tanpa ragu, pria itu menjawab, "Aku akan membunuh orang yang harus kubunuh dan menyelamatkan mereka yang tidak seharusnya mati." Kakek itu menyipitkan matanya, menatap pria itu dengan penuh arti. "Apa hanya itu yang ingin kau lakukan setelah kembali ke masa lalu?" Pria itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara yang lebih dalam, "Selain itu, aku juga ingin hidup dengan lebih layak. Mungkin saja alasan aku sangat ingin kembali ke masa lalu seperti ini adalah karena rasa penyesalanku atas hidupku sama besarnya dengan rasa dendamku pada Wamungi." Kakek tua itu mengangguk pelan, lalu bertanya lagi, "Apa yang kau sesali sampai seperti ini?"
Pria itu mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. Kemudian, dengan suara yang menggema di ruangan itu, ia berteriak, "Semuanya, kehidupan yang kujalani sejak lahir hingga saat ini bukanlah kehidupan yang kujalani karena kemauanku sendiri, tapi karena terpaksa melakukan ini, terpaksa melakukan itu, aku terus dipaksa hingga kehidupanku berakhir begitu saja." Kakek tua itu menatapnya dalam diam, lalu tersenyum samar. "Aku penasaran bagaimana kau akan menjalani kehidupanmu nanti. Aku menantikan kehidupan barumu itu." Saat kata-kata itu diucapkan, ruangan yang sebelumnya terasa membeku perlahan kembali bergerak seperti semula. Yongja menundukkan kepalanya, matanya masih berkaca-kaca. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Maaf, sungguh, maaf." Ia mengangkat wajahnya, menatap pria itu dengan penuh harap. "Ah, aku tahu ini permintaan yang memalukan, tapi jangan lupakan janjimu padaku. Kau harus mencegahku untuk menikah." Pria itu menatapnya sejenak, sebelum akhirnya berbalik dan melangkah pergi. "Selamat tinggal." Yongja terperanjat, lalu berteriak, "Hei, kau harus mengabulkan permintaanku." Namun pria itu tidak menoleh. Tanpa ragu, ia melangkah masuk ke dalam lubang yang telah terbuka, menghilang ke dalamnya. Saat matanya terbuka, pemandangan di sekitarnya langsung membuatnya terkejut. Ia berdiri di tengah arena pertarungan yang luas, dikelilingi oleh sorak-sorai penonton yang bersemangat. Angin yang berhembus membawa debu halus, dan aroma darah samar-samar tercium di udara. Ia menarik napas dalam, lalu tersenyum kecil, "Aku benar-benar kembali ke masa lalu, ya." Tatapannya beralih ke tribun kehormatan, tempat para bangsawan dan pemimpin duduk menyaksikan pertarungan. Lalu, matanya membelalak saat melihat sosok yang begitu familiar, seseorang yang selama ini hanya bisa ia kenang dalam ingatannya, ayah. Namun, sebelum ia bisa mencerna perasaan yang berkecamuk di hatinya, sebuah suara keras menyadarkannya, "Sampai kapan kau mau membuatku menunggu, tuan muda kedua?" Ia menoleh dan melihat seorang pria berdiri di hadapannya, tatapan tajamnya penuh dengan semangat bertarung. Saat itulah, ingatan mulai kembali ke dalam kepalanya, ia mengingat segalanya, ia menatap lawannya, lalu bergumam, "Benar, hari ini adalah hari pertarungan iblis muda digelar." Ia kembali bergumam dalam hati, merenungkan betapa besarnya dampak dari pertarungan ini. Sebagai Chionma, ayah telah mengumumkan bahwa beliau tidak akan membatasi pemimpin sektor berikutnya harus berasal dari keturunannya. Keputusan itu mengguncang seluruh sektor, semua orang kini memiliki kesempatan untuk menjadi Chionma, asalkan mereka cukup kuat dan bisa membuktikan keseriusan mereka. Demi menyeleksi calon pemimpin, ayah menggelar pertarungan iblis muda, sebuah kompetisi bela diri di antara mereka yang berambisi merebut posisi puncak. Pemenang kompetisi ini akan mendapatkan hak istimewa, kesempatan untuk menantang salah satu dari dua putra ayahnya. Dan dari pertarungan itu, ayah akan mengabulkan satu permintaan dari siapapun yang berhasil menang. Di hadapannya, lawannya menatap dengan percaya diri, lalu berkata dengan nada meremehkan, "Bagaimana kalau kau menyerah saja sekarang?" Ia menatap pria itu dengan tajam, lalu bergumam dalam hati, mengingat kejadian di masa lalu. "Saat pertarungan ini pertama kali terjadi, aku kesal karena dia memilihku sebagai lawannya. Itu berarti dia menganggapku lebih lemah daripada kakakku. Tapi setelah waktu berlalu, aku menyadari alasan sebenarnya. Dia sudah menyusun rencana licik sejak awal. Dia menyuap juru masak di rumahku untuk mencampurkan racun pemecah tenaga ke dalam makananku. Itu membuatku kehilangan kemampuan tenaga dalam sementara waktu. Dengan cara curang itu, dia memastikan aku tidak akan bisa melawannya dengan kekuatanku yang sebenarnya. Seperti yang sudah terjadi di kehidupan sebelumnya, ia kalah dalam pertarungan ini. Dengan penuh kemarahan, ia mengadukan hal ini kepada ayahnya, berharap ada keadilan. Tapi ayah tidak mengatakan apapun, sebaliknya, ayah hanya menatapnya dengan ekspresi yang dalam, tatapan yang seolah bertanya, bagaimana mungkin kau bisa tertipu oleh trik murahan seperti itu? Aku tidak bisa menerima kekalahan ini begitu saja. Demi memulihkan diri, ia mencoba berbagai cara yang berbahaya, langkah-langkah yang akhirnya malah membuatnya semakin jauh dari posisi penerus yang seharusnya ia perjuangkan. Semuanya berawal dari kekalahanku hari ini, pikirannya terus melayang ke masa lalu, merenungi apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, suara lawannya tiba-tiba membuyarkan lamunannya. Tuan muda kedua, kenapa kau hanya bengong padahal aku ada di depan matamu begini? Dia menatap pria di hadapannya dengan tenang, lalu bertanya, siapa namamu? Pria itu tampak tersinggung dan langsung berteriak dengan penuh emosi, aku Gu Peongho, apakah kau sedang meremehkanku? Mendengar jawaban itu, dia tersenyum kecil, oh iya, Gu Peongho ya. Dalam hati, ia mulai mengingat detail tentang pria itu, satu dari 7 murid Gu Chonpa, iblis pedang langit berdarah. Salah satu dari 8 iblis tingkat tinggi, murid kelima, Gu Peongho. Gu Peongho menyipitkan matanya, ekspresinya penuh amarah. Tuan muda kedua, dilihat dari sikapmu yang berani mempermainkan emosiku seperti ini, sepertinya kau cukup yakin dengan kemampuanmu, ya. Namun, dia tidak menjawab, matanya justru naik menatap ke arah ayahnya yang duduk di tempat tertinggi. Dalam hatinya, ia bergumam, dulu aku tidak mengerti, tapi sekarang aku paham, tatapan itu, ayah sebenarnya sudah tahu bahwa aku terkena racun pemecah tenaga dalam. Dan beliau ingin melihat bagaimana aku akan mengatasi kesulitan ini.
Wajahnya tetap tenang. Dia sudah mendapatkan kesadaran sebelum kembali ke masa lalu ini. Jika hanya melawan Gu Peongho, dia bisa bertarung tanpa tenaga dalam. Tapi aku tidak boleh sampai menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya. Sementara ini, aku masih harus menyembunyikan kekuatan penuhnya. Dia mengangkat tangannya dengan penuh percaya diri dan berkata lantang, saya akan katakan dengan lantang di depan para pahlawan sekte yang berkumpul di tempat ini, saya akan melawan Gu Peongho, penantang saya ini, tanpa menggunakan tenaga dalam. Kata-katanya membuat arena hening seketika. Para penonton terdiam, bingung dengan keputusan itu. Gu Peongho sendiri terkejut, apa, ucapnya dengan nada tak percaya. Namun, tak lama kemudian, suara sorakan mulai menggema di arena. Geoyan, 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 suara para penonton yang mulai bersemangat memenuhi tempat itu. Gu Peongho menyipitkan matanya, lalu ikut mengangkat tangannya dan berkata, kalau tuan muda kedua mau seperti itu, saya juga tidak akan menggunakan tenaga dalam. Keputusan itu kembali membuat keributan di antara para penonton. Apa, dua-duanya tidak akan menggunakan tenaga dalam? Seseorang berseru dengan kaget. Yang lain mencibir, cih, kalau begitu pertarungannya akan sangat membosankan. Aku jadi tidak tertarik, ujar yang lain dengan nada kecewa. Di tengah riuh rendah sorakan para penonton, Peongho yang merasa diremehkan semakin tersulut amarahnya, ia menggenggam erat pedangnya, matanya memancarkan kilatan penuh kemarahan. Sial, gumamnya, lalu dengan suara lantang ia berkata, Tuan muda kedua, meski aku tidak menggunakan tenaga dalam, sebaiknya kau tetap berhati-hati, pedangku ini tidak punya mata. Sementara itu, Geoyan berdiri dengan tenang, tubuhnya yang masih muda terasa lebih ringan dan gesit dibandingkan kehidupan sebelumnya. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah tubuh ini akan mampu bergerak sesuai dengan ingatannya. Peongho melangkah maju dengan penuh percaya diri, mengangkat pedangnya ke arah Geoyan, angkat pedangmu, perintahnya, matanya menatap tajam, menunggu perlawanan. Namun, Geoyan hanya tersenyum tipis, sepertinya aku tidak perlu mencabut pedangku untuk melawanmu, jawabnya santai. Ucapan itu langsung disambut gelak tawa dari para penonton, mereka menertawakan kepercayaan diri Geoyan, menganggapnya sebagai lelucon. Haha, hei, kau dianggap remeh sekali, seru salah satu penonton. Rasa malu dan amarah bercampur di wajah Peongho, rahangnya mengeras, genggaman tangannya di pedang semakin kuat. Tuan muda kedua, aku tidak akan membunuhmu karena kau adalah darah daging ketua, katanya dengan suara dingin. Namun, dalam sekejap, ia melesat maju dengan kecepatan luar biasa, tapi biarkan aku memotong satu tanganmu itu, teriaknya sambil mengayunkan pedangnya dengan penuh kekuatan ke arah Geoyan. Saat pedang itu hampir mengenainya, Geoyan hanya bergeser sedikit ke samping dengan gerakan halus. Dalam hati, dia bergumam, bagus, tubuhku bisa merespons lebih cepat dari perkiraanku. Peongho tak mau kalah, dia segera menebas dari arah samping. Namun, Geoyan dengan lincah melompat ke atas, tubuhnya berputar di udara sebelum mendarat dengan sempurna. Begitu kakinya menyentuh tanah, dia berdiri tegak sambil merasakan detak jantungnya yang kuat. Dalam hati, dia tersenyum, di usia ini, ternyata tubuhku benar-benar penuh energi. Peongho, yang melihat ekspresi tenang Geoyan, menggeram marah. Dasar gila, kau masih bisa tertawa, teriaknya kesal. Tapi sebelum dia bisa bergerak, Geoyan sudah melesat ke arahnya. Sebelum pedang Peongho sempat menebas, siku Geoyan lebih dulu menghantam dadanya dengan keras. Peongho terhuyung, tapi Geoyan tidak memberinya kesempatan. Tinju Geoyan melesat tepat ke wajahnya, membuat Peongho terlempar ke belakang. Namun, sebelum tubuhnya jatuh, Geoyan dengan cepat meraih kerahnya, menariknya kembali, dan menghantamkan pukulan bertubi-tubi ke perutnya. Peongho terbatuk, darah mulai keluar dari mulutnya. Geoyan lalu menggenggam erat tangan Peongho, dengan suara dingin, dia berkata, tangan ini yang kau pakai untuk menyuap juru masak agar meracuniku, bukan? Tanpa ragu, Geoyan mengangkat lututnya dan menghantam lengan Peongho dengan kekuatan penuh. Suara patah yang mengerikan terdengar, membuat Peongho menjerit kesakitan, wajahnya memucat saat dia menggeliat di tanah. Dalam hati, Geoyan bergumam, aku sudah kembali ke masa ini, kalian tidak akan bisa mempermainkanku lagi. Saat itu, ayahnya yang duduk di atas tahta mengangkat tangannya, menghentikan semua suara di arena. Dengan suara yang dalam dan berwibawa, beliau berkata, seperti yang kukatakan, aku akan mengabulkan permintaan dari pemenang pertarungan ini, katakanlah permintaanmu. Geoyan menatap ayahnya sejenak sebelum bergumam dalam hati, biasanya, orang akan meminta pedang pusaka, kitab rahasia, atau teknik bela diri, dan semua orang pasti mengira aku juga akan melakukan hal yang sama. Tapi kali ini, aku akan mengikuti instingku. Dia menarik napas, lalu berkata dengan mantap, permintaan saya adalah pergi berburu bersama ayah. Seketika, keheningan menyelimuti arena, ayahnya mengangkat alis, matanya menatap dalam seolah memastikan dia tidak salah dengar. Berburu bersamaku? Tanyanya lagi. Geoyan mengangguk, ya, saya dengar saat muda dulu, ayah senang berburu, jadi, di kesempatan kali ini, saya ingin belajar berburu langsung dari ayah. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban, lalu, tanpa peringatan, sang ayah berdiri dari tempat duduknya.
kita berangkat pagi buta besok, katanya tegas. Sebelum langsung berjalan pergi, para tetua dan pengawal yang duduk di sampingnya segera berdiri dan memberi hormat saat beliau lewat. Di sisi lain arena, Peong Hao yang masih terbaring kesakitan mencibir, dasar bodoh, bisa-bisanya kau hanya mengajukan permintaan seperti itu, katanya lemah. Geoyan menoleh dengan ekspresi bingung. Ah, siapa namamu tadi? Tanyanya santai. Peong Hao yang semakin geram menjerit kesakitan. Ah, bunuh anak itu, hukum mati dia, bunuh dia sekarang juga. Dua orang pengawal segera menyeret Peong Hao keluar dari arena, suaranya masih terdengar mengutuk di kejauhan. Sementara itu, Geoyan hanya menatap ke langit, lalu bergumam dalam hati, karena aku sudah kembali ke saat ini, kehidupan kalian tidak akan semudah itu lagi. Beberapa saat kemudian, di dalam ruangannya, Geoyan berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri, wajahnya tenang, tapi pikirannya berputar cepat. Mudah sekali, berbeda dengan diriku saat itu, gumamnya pelan. Dia menghela napas, lalu kembali berpikir tentang seseorang, Wamungi. Apa yang sedang dilakukannya sekarang? Jika aku bisa menemukannya dan membunuhnya sebelum dia menjadi lebih kuat, semuanya akan lebih mudah. Tapi masalahnya, mencari Wamungi bukanlah hal yang sederhana. Dia mengepalkan tangannya, dia muncul di dunia murim begitu saja, seolah jatuh dari langit. Kemudian, dalam waktu singkat, dia menghancurkan aliansi murim, aliansi jahat, dan sekte iblis. Setelah itu, dia menghilang tanpa jejak, tak ada satupun informasi yang bisa ditemukan tentang dirinya. Geoyan mengernyit, lalu menatap cermin lebih tajam. Menyebut namanya secara terang-terangan di seluruh negeri hanya akan memicu pergerakan tak terduga darinya. Itu bisa jadi sangat berbahaya. Pada akhirnya, satu-satunya pilihan yang kumiliki adalah menjadi lebih kuat dari Wamungi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Tuan muda, pertarungan Anda hari ini keren sekali. Geoyan menoleh, menatap sosok yang berdiri di belakangnya. Li Ah, katanya pelan. Li Ah, prajurit pengawalnya, segera memberi hormat. Iya, tuan muda. Geoyan terdiam sejenak. Dalam hatinya, dia bergumam, prajurit pengawal Li Ah, benar, dia masih ada di masa ini. Tatapannya melekat pada tubuh tegap Li Ah. Dulu, dia tidak pernah menyadari bahwa tubuh Li Ah bisa sebesar ini. Tapi sekarang dia tahu alasannya, teknik bela diri yang dia ajarkan sendiri. Teknik pengerasan tubuh, teknik rahasia yang kuturunkan diam-diam hanya kepadanya. Teknik yang memungkinkan tubuhnya mengeras seperti batu untuk sementara waktu, tapi efek sampingnya begitu fatal, tubuhnya berubah menjadi besar secara permanen. Ingatan lama menyeruak ke benaknya. Dulu, Li Ah berdiri di hadapanku, menggunakan tubuhnya untuk menahan pedang aura Wamungi yang mengarah padaku. Dia mengorbankan dirinya, dan aku selamat karena itu. Geoyan terus menatap Li Ah tanpa sadar, membuat pengawalnya itu terlihat bingung. Tuan muda, kenapa Anda menatap saya seperti itu? Tanya Li Ah dengan nada ragu. Geoyan tersentak dari lamunannya, tapi pikirannya masih dipenuhi penyesalan. Suara Li Ah, ternyata seindah ini, ya. Dia adalah orang yang siap mati demi dirinya. Namun, di masa lalu, Geoyan hanya menganggapnya sebagai seorang pengawal biasa, tidak lebih dari bayangan yang selalu ada di belakangnya. Sama seperti aku menganggap keberadaan oksigen, sesuatu yang sudah semestinya ada, aku tidak pernah berterima kasih atas pengorbanannya. Dia telah membuatku tetap hidup, tapi aku tak pernah menghargainya. Lalu, Geoyan pun menatap Li Ah lebih lama dan bergumam lagi dalam hatinya, kau lebih besar dari yang kuingat, rupanya. Geoyan kembali tenggelam dalam pikirannya, Li Ah. Semua orang sepakat bahwa jika dia tumbuh dewasa seperti ini, dia akan menjadi gadis tercantik di dunia. Namun, suatu hari, gadis yang dulunya begitu cantik itu muncul dengan tubuh yang jauh berbeda, lebih besar, lebih kuat, dan jauh dari bayangan gadis jelita yang semua orang kenal. Saat itu, dengan ekspresi yang tegar, Li Ah hanya berkata, saya akan menjaga tuan muda. Geoyan mengingat kembali momen itu, aku tidak tahu seberapa lama dia menangis karena tubuhnya yang berubah, hingga membuat matanya bengkak. Bagaimana perasaan gadis itu sebenarnya? Dia telah merelakan penampilannya, yang seharusnya bisa membuatnya dinobatkan sebagai gadis tercantik di dunia, semua itu demi teknik pengerasan tubuh, demi melindungiku. Lalu, apakah aku berhasil merangkul hatinya? Tidakkah aku semakin bersikap acuh tak acuh setelah tubuhnya berubah? Aku mengabaikan semua pengorbanannya, seolah itu adalah sesuatu yang wajar. Geoyan menatap Li Ah dengan penuh tekad. Li Ah, aku juga akan berjanji sesuatu padamu. Aku akan menemukan cara untuk menghilangkan efek samping dari teknik pengerasan tubuh itu. Saat itu, suara lembut Li Ah memecah lamunannya. Tuan muda, Anda baik-baik saja? Tanyanya, menatapnya dengan khawatir. Geoyan tersenyum kecil. Aku baik-baik saja. Tidak, justru aku sangat baik. Li Ah masih menatapnya dengan curiga. Hari ini sikap Anda aneh. Geoyan bergumam dalam hati. Bagaimanapun juga, dia adalah pengawal yang selalu berada paling dekat denganku. Apa dia bisa langsung menyadari perubahanku? Namun, dia tidak ingin membahasnya sekarang, ia ingin mengubah sesuatu. Ayo kita pergi, kata Geoyan tiba-tiba, aku akan menunjukkan hal yang lebih aneh padamu. Li Ah mengernyit, kemana? Geoyan tersenyum kecil.
Kita pergi untuk mengobrak-abrik meja makan. Beberapa saat kemudian, di sebuah rumah makan, suasana menjadi tegang. Para pelayan berkumpul di hadapan Geoyan, wajah mereka dipenuhi kecemasan. Geoyan menyapu pandangannya ke seluruh ruangan sebelum akhirnya bertanya dengan nada dingin, "Kenapa kau melakukannya?" Salah satu pelayan, menelan ludah sebelum menjawab, "Ya, apa yang Anda bicarakan, Tuan Muda?" Geoyan memicingkan matanya, "Aku tanya, kenapa kau memasukkan racun pemecah tenaga dalam pada makananku?" Wajah pelayan itu langsung memucat. Dengan gerakan panik, dia mengangkat tangannya dan berseru, "Tidak, bukan saya yang melakukannya." Namun, Geoyan tetap menatapnya tajam, "Apa kau pergi berjudi lagi dengan uang 3.000 yang kau dapatkan itu?" Pelayan itu terdiam, tubuhnya sedikit gemetar. Dalam hati, Geoyan bergumam, "Orang ini, dia memiliki banyak utang karena kecanduan judi. Dia sudah menghabiskan uang orang tuanya, teman-temannya, hingga tega melakukan dosa besar seperti ini, memasukkan racun pemecah tenaga dalam makananku, hanya demi uang." Tiba-tiba, pelayan itu langsung bersujud di hadapannya. "Tolong biarkan saya hidup, saya telah berbuat salah, saya telah melakukan dosa besar karena terbutakan oleh uang." Geoyan menatapnya tanpa belas kasihan, "Apa Gu Peongho sendiri yang datang memberikan uang padamu?" Sebelum pelayan itu sempat menjawab, dalam sekejap mata, kepalanya menghilang dari tempatnya, menggelinding di lantai. Sebuah keheningan mencekam menyelimuti ruangan. Geoyan menyapu pandangannya ke para pelayan lainnya yang langsung berlutut ketakutan. Dengan suara tegas, ia berkata, "Bisa-bisanya seorang juru masak memasukkan racun ke dalam makanan." Ketua pelayan segera maju dan membungkuk dalam-dalam, "Maafkan saya, Tuhan Muda kedua, semua ini tanggung jawab saya." Geoyan menoleh padanya, "Kenapa ini jadi tanggung jawabmu, Pak Im? Orang yang memasukkan racun itu yang harus bertanggung jawab." Namun, Pak Im tetap menunduk, suaranya bergetar saat berkata, "Tidak, semua yang terjadi di dapur adalah tanggung jawab saya." Geoyan menatap Pak Im dengan tajam sebelum berkata, "Pak Im, kalau begitu, apakah semua hal tidak bermoral yang terjadi di dalam perguruan adalah tanggung jawab ayahku?" Ketua pelayan itu terkejut, wajahnya yang sudah pucat semakin kehilangan warna. "Ya, tidak, tentu saja tidak, Tuan Muda." Geoyan menghela napas pendek, lalu menggeleng pelan, "Lalu kenapa kau mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawabmu?" Pak Im terdiam, ia tidak bisa menjawab. Tanpa menunggu lebih lama, Geoyan berbalik dan mulai berjalan pergi. "Tidak usah bicara yang tidak-tidak," katanya santai, "buatkan saja jisimian untuk makan malamku, aku ingin makan itu setelah sekian lama." Di belakangnya, Li Ah yang sejak tadi mengikutinya tiba-tiba bertanya dengan bingung, "Bukannya baru kemarin Anda makan jisimian?" Geoyan berhenti sejenak dan menatapnya. Lalu, tanpa mengatakan apa-apa, ia tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia bergumam, "Dalam ingatanku, sudah puluhan tahun yang lalu." Keesokan paginya di paviliun Cheonma, udara pagi yang segar menyelimuti tempat itu. Ayah Geoyan sudah berdiri di sana dengan tangan bersedekap, menatap putranya dengan ekspresi heran. "Apa-apaan bawaanmu yang mengejutkan itu?" tanyanya, suaranya penuh tanda tanya. Geoyan, yang sedang merapikan barang bawaannya, menoleh dengan santai, "Ini barang-barang yang kita perlukan untuk beberapa hari." Ayahnya mengernyit, "Beberapa hari? Tapi aku sudah memutuskan untuk pergi sehari saja." Geoyan tersenyum kecil, lalu berkata, "Tidak ada yang tahu, kan? Mungkin saja ayah menikmati perburuan bersama saya dan ingin melakukannya lebih lama beberapa hari." Ayahnya menghela napas panjang sebelum melangkah pergi, meninggalkan Geoyan dengan satu komentar singkat, "Kau pandai bermimpi rupanya." Beberapa saat kemudian, mereka telah sampai di sebuah gunung yang curam. Di bawahnya, hutan lebat membentang luas, mengeluarkan aroma tanah basah dan dedaunan yang segar. Geoyan dan ayahnya berjalan menyusuri hutan dengan langkah tenang, suara dedaunan kering yang terinjak menjadi satu-satunya yang menemani perjalanan mereka. Ayahnya, yang berjalan di depan, tiba-tiba berkata, "Ternyata kau lebih hebat dari yang kukira." Geoyan sedikit terkejut, namun ia segera menenangkan dirinya. Dalam hati, ia bergumam, "Apa ayah menyadari kemampuan yang telah kulatih di kehidupan sebelum regresi? Saat aku melawan Gu Peongho di kompetisi kemarin, aku memang menahan diri. Sepertinya tidak ada gunanya lagi mencoba mengelabui ayah. Lebih baik aku jujur saja." Dari belakang, Geoyan akhirnya berkata, "Saya memang menyembunyikan kemampuan saya." Ayahnya tetap berjalan tanpa menoleh, namun dari nada suaranya terdengar sedikit puas, kelihatannya begitu. Geoyan lalu menambahkan, "Saya bukanlah seekor kucing yang sedang menggeram, melainkan seekor binatang buas yang menyembunyikan cakarnya." Ayahnya melirik ke samping, sekilas menatapnya, lalu berkata, "Apa gunanya binatang buas menyembunyikan cakarnya?" Geoyan terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil, "Ah, saya tidak berpikir sampai sejauh itu." Ayahnya menghela nafas, "Karena itulah kau tetap menjadi seekor kucing." Setelah beberapa langkah, tiba-tiba sang ayah bertanya, "Sampai di tingkat apa kau menguasai teknik pedang surgawi?" Geoyan terdiam sesaat. Dalam hati, ia bergumam, "Teknik pedang surgawi, teknik yang hanya diajarkan kepada darah daging Cheonma, setara dengan teknik bela diri tingkat tertinggi di antara semua teknik yang dikuasai para penganut sekte iblis." Geoyan menatap ayahnya dengan penuh keyakinan dan berkata,
saya sudah menguasai semuanya. Namun, tiba-tiba, sebuah serangan cepat melesat ke arahnya. Refleksnya langsung bekerja, dalam sekejap, ia memalingkan wajah dan menghindar. Serangan itu menembus udara dan membolongkan ransel yang dibawanya. Dalam hati, Geoyan bergumam, kalau tadi aku tidak refleks memalingkan wajah, pipiku pasti sudah berlubang. Ayahnya menoleh, menatapnya dengan penuh ketajaman, lalu berkata, kau benar-benar sudah menguasainya, ya. Geoyan menghela napas, masih merasa jantungnya berdebar akibat serangan mendadak itu. Ayah tidak percaya, tapi malah menyerang saya seperti itu. Bagaimana kalau saya tidak bisa menghindar tadi? Sang ayah tersenyum tipis, itu konsekuensi yang harus kau tanggung karena berbohong, kan? Kalau kau memang sudah menguasai semuanya, seharusnya kau bisa menghindarinya. Geoyan mendengus pelan, lalu berkata, tetap saja, wajah saya ini sangat mirip dengan ayah, kalau sampai terluka. Tiba-tiba, ayahnya menoleh dan menatapnya tajam. Ia menatap ayahnya dalam hati, bergumam, apa aku sudah kelewatan berbicara seperti ini? Namun, ayahnya hanya kembali berjalan, seolah tidak terganggu oleh ucapannya. Setelah beberapa langkah, ia akhirnya berkata, kau sudah menguasainya di usia semuda ini, kau patut mendapatkan pujian. Geoyan berkata, terima kasih. Beberapa saat kemudian, ayahnya berjongkok, mengamati tanah di depannya dengan seksama. Geoyan yang penasaran bertanya, ayah belajar berburu dari siapa? Tanpa mengalihkan pandangan, ayahnya menjawab, dari kakakku. Geoyan tertegun, saya punya paman. Ayahnya akhirnya berdiri, menatap lurus ke depan, lalu berkata dengan suara datar, sudah mati. Dia mati di tanganku saat aku seumuran denganmu. Tanpa menunggu reaksi dari Geoyan, ayahnya kembali melangkah. Geoyan menatap punggung ayahnya yang tegap, lalu berkata, ayah sudah melakukan hal yang benar. Ayahnya tiba-tiba menoleh, menatapnya dengan ekspresi sulit ditebak. Geoyan melanjutkan, kalau tidak begitu, saya pasti tidak akan lahir, kan? Sejenak, keheningan menyelimuti mereka. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ayahnya kembali berjalan. Geoyan menatap ayahnya dari belakang, dalam hati bergumam, apa perang saudara itu tidak meninggalkan luka pada ayah? Aku sering melihatnya di kehidupanku yang lalu. Semakin seseorang terlihat kuat di luar, semakin dalam luka yang disimpannya. Beberapa langkah kemudian, suara ayahnya terdengar, tenang namun berat. Saat itu, aku tidak bisa menemukan cara yang lain. Geoyan menyadari sesuatu, dalam hati, jadi ayah tidak berhasil menemukan cara untuk memenangkan perebutan posisi penerus itu tanpa membunuh kakaknya. Geoyan mengepalkan tangannya, suaranya tegas, ayah juga jangan berharap pada saya juga tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa ayah lakukan. Dia menarik napas dalam sebelum melanjutkan, lagi pula, harusnya ayah memberikan kakak yang lebih layak untuk diperhitungkan sebelum berkata seperti itu. Ayah juga tahu kan, seberapa licik dan sadisnya kakak. Ayahnya tiba-tiba berhenti, menoleh dengan tatapan tajam, lalu berkata dengan nada yang sulit ditebak, kau pandai memaki di belakang rupanya. Beberapa saat kemudian, ayahnya memanjat tebing dengan cepat. Geoyan mengikuti dari belakang sambil bergumam dalam hati, di kehidupanku yang sebelumnya, aku tidak menikah. Karena itu, aku tidak tahu pasti bagaimana rasanya memiliki anak. Jadi, aku penasaran bagaimana arti keberadaanku bagi ayah. Setibanya di atas, Geoyan mengatur napasnya lalu bertanya, ada apa di sana? Ayahnya menatap ke arah hutan yang terbentang di depan mereka dan menjawab, bahan untuk makan malam. Geoyan meletakkan ranselnya di tanah dan menatap ayahnya dengan penasaran, berarti kita harus menangkapnya, kan? Ayahnya menyeringai tipis dan berkata, bagaimana mungkin kita bisa menangkap sesuatu yang bahkan tidak terlihat? Ayahnya berkata lagi, pertama-tama, pejamkan matamu dan rasakan di mana keberadaannya. Geoyan mengangguk, baik, ia menutup matanya perlahan, lalu bergumam dalam hati, para pendekar biasanya menggunakan gelombang udara untuk mengetahui letak keberadaan lawannya. Inilah yang sering disebut sebagai aliran energi lawan. Hanya ada satu aliran energi yang bisa kurasakan di sekitar sini, yaitu aliran energi milik ayah. Ayahnya melanjutkan, sekarang alirkan semua energimu seutas saja, jangan sampai utas energi itu terputus, dan buat dia semakin tipis. Bayangkan tubuhmu adalah gulungan benang, keluarkan energimu pelan-pelan seperti kau memanjangkan sehelai benang. Ayahnya bertanya, apakah kau bisa menjangkaunya? Geoyan mengangguk sedikit, iya, saya bisa merasakannya. Ayahnya melanjutkan, apa itu? Geoyan berpikir sejenak sebelum menjawab, sepertinya itu pohon. Ayahnya berkata lagi, perhatikan di sekitarnya, pelan-pelan. Geoyan pun fokus, mengalirkan energinya dengan lebih hati-hati. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu, bayangan samar seekor binatang, babi hutan, atau mungkin beruang. Ia membuka matanya dengan sedikit terkejut. Bulunya kaku dan tubuhnya agak panjang, sepertinya benar babi hutan. Ayahnya mengangguk, memang benar babi hutan. Dia menatapnya, lalu berkata, awalnya, aku bahkan tidak bisa menebak dengan benar dari jarak sejauh ini dalam sekali percobaan. Geoyan tersenyum tipis, bukankah saya memang jenius dalam ilmu bela diri? Kalau hanya segini, bukan apa-apa kan? Ayahnya hanya menatapnya dalam diam. Pada malam harinya, Geoyan sedang membakar babi hutan yang mereka buru. Tiba-tiba, ayahnya bertanya,
Kapan kau belajar mengolah binatang buruan seperti ini? Geoyan menjawab dengan santai, saya membacanya dari buku. Ayahnya mengamati dengan seksama, lalu berkata, tapi kelihatannya kau sudah sangat terbiasa melakukannya. Geoyan tersenyum ringan, syukurlah kalau menurut ayah seperti itu, jawabnya dengan tenang. Dalam hatinya, dia bergumam, karena sebelum berekresi, saya sudah memakan ratusan babi hutan hasil buruan saya. Geoyan melanjutkan, yang ayah duduki itu sengaja saya siapkan untuk mengambil hati ayah, tidak sia-sia saya memikulnya berat-beratkan. Ayahnya menatapnya dengan tajam dan bertanya, jadi kau ingin berburu bersama aku untuk mengambil hatiku supaya bisa menjadi penerusku? Geoyan menggelengkan kepala, tidak, saya tahu betul hal itu tidak akan mempan pada ayah. Soal menjadi penerus, saya pasti bisa mengatasinya tanpa bantuan ayah sekalipun. Ayahnya menatapnya lebih dalam dan berkata, kau percaya diri sekali ya? Geoyan mengangguk dengan mantap, lantas kenapa kau ingin berburu bersamaku? Tanya ayahnya lagi. Geoyan menjawab, ada dua alasan. Yang pertama, saya ingin menjadi lebih kuat dengan mempelajari sesuatu dari ayah. Yang pertama ini sepertinya sudah berhasil. Ayahnya pun bertanya, menjadi lebih kuat untuk apa? Geoyan menjawab dengan tenang, sepertinya ayah sudah salah paham. Yang jelas, saya tidak ingin menjadi kuat karena mau menjadi Cheonma. Ayah, saya masih bugar begini, dan saya tidak ingin menyia-nyiakan masa muda saya dengan menjadi Cheonma. Saya sudah merasa puas hanya dengan menjadi calon penerus dan bisa mempelajari teknik bela diri Cheonma. Dalam hatinya, Geoyan bergumam, aku harus segera menguasai teknik 9 bencana iblis dan menyempurnakan semua teknikku. Tidak, bahkan aku harus mencapai lebih dari itu, karena ayah yang telah menguasai 10 tingkatan ilmu bela diri pun kalah melawan Wamungi, aku harus mencapai 12 tingkatan bela diri. Tiba-tiba, ayahnya bertanya, alasan kedua, Geoyan tersenyum, saya ingin melewatkan waktu berdua saja bersama ayah, bukankah ini pertama kalinya bagi kita? Ayahnya tersenyum tipis dan berkata, sungguh emosi murahan yang pantas dibunuh. Geoyan mengangkat alis, murahan bagaimana? Saya kan ingin menghabiskan waktu bersama pendekar terhebat di dunia. Kalau ayah menyanyikan lagu, lagu itu akan menjadi lagu terbaik di dunia. Kalau ayah meminum alkohol, alkohol itu akan menjadi alkohol ternikmat di dunia, kan? Ayahnya hanya meliriknya sekilas tanpa berkata apa-apa. Geoyan dalam hati bergumam, saat teringat kembali tentang ayah, tidak ada satupun kenangan yang bisa kuingat dengan jelas. Ingatan tentang seorang ayah yang menakutkan itu tidak bisa disebut kenangan, kan? Di kehidupan kali ini, aku tidak akan membuat kenangan sesuram itu lagi. Meski begitu, jangan merasa senang dulu, karena semua ini bukan demi ayah, melainkan demi diriku sendiri. Keesokan paginya, saat matahari mulai terbit, ayahnya berkata, sudah pagi, kita harus kembali sekarang. Lalu dia menoleh ke Geoyan dan menambahkan, mau pergi kemana? Kau sudah pergi berburu bersama Cheonma begini. Setidaknya kau harus berhasil menangkap seekor harimau, kan? Geoyan terkejut, apa? Ayahnya melanjutkan sambil berjalan, jangan hanya berdiri seperti orang bodoh begitu, ikuti aku. Geoyan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, baik, dia pun segera mengikuti ayahnya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ayahnya berhenti dan berkata, pejamkan matamu lagi. Geoyan mengangguk, baik, ayahnya melanjutkan, sasaranmu berjarak lebih dari 200 meter di sebelah kanan, lebih jauh dari yang sebelumnya. Kali ini, rasakan anginnya, lalu alirkan energimu untuk menunggangi angin itu. Dalam hati, Geoyan bergumam, selama mempelajari ilmu bela diri, aku tidak pernah sekalipun berpikir harus menghadirkan energiku untuk menunggangi angin. Tidak seorang pun yang pernah mengajariku seperti itu, dan tidak satupun kitab bela diri yang menuliskan hal ini. Ayahnya berkata lagi, lepaskan energimu, kalau kau melakukannya dengan terlalu berhati-hati dan lambat, ini hanya akan menjadi teknik murahan. Dalam pertarungan langsung, kau harus memanjangkan energimu hingga ke ujung sana dalam waktu secepat mungkin. Geoyan mengerutkan kening, aku bisa merasakan angin dan juga energiku. Tapi bagaimana caranya menyatukan keduanya yang bergerak sendiri-sendiri ini? Geoyan pun kembali fokus, tiba-tiba, dia bergumam, ini dia, menunggangi angin itu bukan seperti orang yang menunggangi kuda, melainkan membuat mereka bercampur. Sekejap kemudian, energinya mengalir dengan cepat, menyatu dengan angin, dalam aliran itu, dia merasakan keberadaan seekor harimau. Mata Geoyan terbuka lebar, benar-benar ada seekor harimau di sana. Dia menatap ayahnya yang tampak sedikit aneh dan bertanya, kenapa wajah ayah begitu? Ayahnya tidak langsung menjawab, hanya kembali berjalan dan berkata, jangan malas berlatih mengalirkan energimu seperti itu, semakin kau menguasainya, semakin panjang pula usia hidupmu kelak. Geoyan mengangguk, ya, saya akan mengingatnya baik-baik. Pada malam harinya, Geoyan memegang sebuah botol minuman sambil berkata, inilah satu trik rahasia saya. Ayahnya meneguk minuman itu dan mengangguk, enak juga. Geoyan tersenyum tipis, bagi saya ini terlalu keras. Dalam hati, dia bergumam, bohong sih. Ayahnya menatapnya sekilas, tidak ada penganut sekte iblis yang mengeluhkan kerasnya alkohol seperti itu. Geoyan mengangkat bahu, memangnya kenapa kalau saya tidak kuat minum, lebih baik menjadi pendendam daripada pemabuk, kan? Ayahnya menatapnya tajam, pendendam,
apakah kau akan tega membunuhku demi mempertahankan hidupmu sendiri? Geoyan tertawa kecil, mana mungkin seorang anak tega membunuh orang tuanya, tapi dalam hatinya, dia bergumam, sejujurnya, ini juga bohong, jika ada alasan yang cukup kuat, aku bisa saja membunuh ayah, hari ini adalah pertama kalinya aku mengobrol dengannya seperti ini, mana mungkin dia jadi lebih penting daripada nyawaku? Setelah beberapa saat hening, Geoyan balik bertanya, apa ayah akan tega membunuh saya? Ayahnya menatapnya dalam, lalu menjawab, kalau hal seperti itu saja masih membuatmu bimbang, tidak seharusnya kau mengucapkan kata, pendendam, dari mulutmu itu. Geoyan tersenyum miring, kalau begitu, saya akan belajar menjadi pemabuk saja. Ayahnya tidak berkata apa-apa, hanya terdiam menatap anaknya. Beberapa hari kemudian, di dalam kamarnya, Geoyan duduk bersila, bermeditasi dalam keheningan, ia mengatur napasnya dengan perlahan, merasakan setiap aliran energi di sekelilingnya. Dalam hati, ia bergumam, setelah beberapa hari fokus berlatih sejak kembali dari perburuan, kini aku bisa menyalurkan energiku pada angin dengan lebih mudah, jumlahnya pun meningkat hingga 3 atau 4 utas. Merasakan perubahan dalam dirinya, tidak kusangka, ayah benar-benar mengajarkan cara untuk memeriksa sekitar dengan memancarkan energi seperti ini. Rasanya seperti memiliki nyawa ekstra, karena aku bisa mendeteksi lawan yang datang menyerang sebelum mereka mencapai jarakku. Geoyan mengepalkan tangannya dengan mantap, seandainya aku terus melatihnya hingga bisa memancarkan puluhan utas energi secara bersamaan seperti ayah, aku pasti bisa menghadapi jurus tersembunyi apapun yang dimiliki para musuh. Pikirannya kembali mengingat kekalahan ayahnya. Ayah, yang memiliki kemampuan sehebat itu pun, tetap kalah dari Wamungi. Paviliun Cheonma, tempat itu bukan sekadar markas, melainkan sebuah kubu pertahanan yang dilindungi oleh 3 formasi penghalang dan 6 formasi perangkap yang sulit ditembus. Tidak hanya itu, para iblis terpilih yang menjadi garda utama selalu bersiaga, sementara 8 iblis tingkat tinggi mengawasi setiap sudut, menjaga pusat kekuasaan mereka. Para pengikut setia Cheonma pun tak pernah lengah dalam tugas mereka untuk mempertahankan tempat itu. Di sebelah utara, para pendekar pedang iblis dari klan pedang langit utara berdiri tegak, mereka dipimpin oleh pendekar pedang terhebat, sosok yang namanya sendiri sudah cukup untuk membuat lawan gemetar ketakutan. Di selatan, para setan pedang dari klan pedang selatan menghunus senjata mereka, dipimpin oleh iblis pedang langit berdarah, seorang ahli pedang yang namanya telah tercatat dalam sejarah sebagai pembantai tanpa ampun. Di timur, para bogem besi dari klan Bogem Timur berdiri dengan tubuh yang kokoh bak baja, mereka dipimpin oleh iblis Bogem tak terkalahkan, seorang petarung yang dikatakan mampu menghancurkan gunung dengan satu pukulan. Di barat, kekuatan yang lebih gelap bersemayam, para penyihir iblis dari aliansi penyihir selatan, yang dipimpin oleh iblis menakluk jiwa, mengendalikan kekuatan yang mampu menjerat dan menguasai pikiran lawan, menjadikan mereka boneka tanpa kehendak. Namun, ancaman tidak berhenti di situ. Di timur laut, tersembunyi dalam bayangan, terdapat para pendekar tanpa wajah. Mereka adalah pembunuh yang bercita-cita menjadi seperti iblis tersenyum, makhluk yang membunuh tanpa suara dan selalu menyeringai saat melakukannya. Di tenggara, terdengar suara tawa dan gelas saling beradu. Para pendekar pemabuk, yang selalu menenggak minuman keras bersama iblis pemabuk, memiliki gaya bertarung yang tidak terduga, bergerak seolah mabuk, namun setiap serangan mereka mematikan. Di barat daya, keheningan yang mematikan menguasai tempat itu. Para taring racun, yang telah meneliti setiap racun di dunia, dipimpin oleh Raja Racun, seorang ahli yang dikatakan dapat membunuh hanya dengan satu hembusan napasnya. Dan di barat laut, kekacauan menjadi hukum. Para biksu Sinting, yang mengaku membawa misi Buddha Iblis, tidak lain hanyalah perusak yang menipu, menghasut, dan mengacaukan dunia atas nama kebijaksanaan palsu mereka. Geoyan kembali tenggelam dalam pikirannya, tidak, ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengingat kembali hari itu, hari di mana Paviliun Cheonma jatuh, tidak ada musuh yang berhasil menerobos dari luar. Itu berarti, pasti ada di antara 8 iblis tingkat tinggi yang membawa Wamungi masuk ke dalam lingkungan Paviliun Cheonma. Matanya menyipit, pengkhianatan itu bisa jadi dilakukan oleh satu orang, atau mungkin lebih dari satu. Dia memang belum bisa mengungkap siapa sebenarnya pengkhianat itu, tapi baginya itu bukan masalah. Tidak peduli siapa pelakunya, aku sudah menganggap ke-8 iblis tingkat tinggi itu sebagai pengkhianat. Setelah kematian ayahnya, tidak satu pun dari mereka yang berusaha membalas dendam, tidak satu pun yang berdiri melawan, mereka justru memilih untuk bersembunyi, menjaga diri mereka sendiri. Geoyan menghela napas dalam, itu semua adalah kejadian di masa depan, masih jauh dari saat ini, tapi aku sudah mengetahui segalanya tentang 8 iblis tingkat tinggi itu, kehidupan seperti apa yang mereka jalani, hingga kematian seperti apa yang mereka dapatkan. Tatapannya semakin tajam, kali ini, aku tidak akan membiarkan mereka bergerak sesuka hati, aku akan memanfaatkan mereka sebaik mungkin. Dengan langkah mantap, dia berjalan keluar dari ruang latihannya. Namun, tiba-tiba, suara seseorang terdengar. Hei, gumpalan lemak, apakah tuan muda kedua masih belum keluar dari tempat latihannya? Geoyan berhenti, dahinya berkerut mendengar panggilan itu. Dari luar, 3 orang datang dan salah satunya berkata dengan nada tidak sabar, sudah berapa hari berlalu,
aku tidak bisa menunggu lagi, cepat masuk dan bawa tuan muda kemari. Liah menjawab, apa yang? Tiba-tiba, Geoyan melangkah keluar dari ruangan, menatap mereka dengan dingin. Liah, kenapa kau ada di sini? Liah tampak terkejut, begitu matanya bertemu dengan mata Geoyan, dia langsung berseru, tuan muda. Geoyan menatap Liah dengan tajam dan berkata, sudah kubilang, urus saja urusanmu sendiri selama aku berlatih. Apa kau terus menungguku di sini selama aku latihan? Liah tampak sedikit ragu sebelum menjawab, namun sebelum sempat berbicara, pria yang datang tadi langsung menyela. Tuan muda kedua, akhirnya kau keluar juga, katanya dengan nada mengejek, untuk apa kau melakukan latihan yang tidak pernah kau lakukan itu, sampai berhari-hari pula? Geoyan memandang pria botak itu dengan tatapan dingin, dalam hatinya, ia mengenali pria itu, Yang Po, murid dari iblis pedang langit berdarah. Orang ini berani bersikap seenaknya seperti ini sepenuhnya karena tanggung jawab ayahnya. Semuanya berubah sejak hari di mana ayahnya mengumumkan bahwa siapapun di sekte ini bisa menjadi penerusnya. Keistimewaannya sebagai putra Cheonma menghilang begitu saja. Kini, justru ambisi orang-orang untuk dikenal sebagai sosok yang berhasil mengalahkan putra Cheonma semakin besar. Geoyan menatap Yang Po dengan ekspresi datar lalu bertanya, ada urusan apa? Yang Po mendengus kesal, kau masih berani bertanya seperti itu? Bukankah gara-gara kau, si Gu itu jadi tidak bisa belajar bela diri lagi? Geoyan mengangkat alisnya sedikit, lantas mau bagaimana? Apa kau mau menyuruhku merawatnya? Wajah Yang Po memerah karena emosi, tuan muda kedua, apa menurutmu saat ini aku sedang bercanda? Geoyan tetap tenang, apa hubungan kita cukup dekat untuk berbicara dengan serius? Yang Po semakin kesal, kau sudah membuat adik seperguruanku itu cacat, tentu kau harus bertanggung jawab, kan? Kau harus meminta maaf secara resmi padanya? Dalam hati, Geoyan bergumam, aku paham kenapa orang ini menemuiku dan menyuruhku meminta maaf. Gu Chewonpa masih belum menentukan murid kebanggaannya. Karena itulah, semua muridnya berusaha untuk terlihat baik di depannya. Yang Po berencana mengambil peran untuk menyelamatkan harga diri gurunya dengan menyuruhku meminta maaf secara resmi. Geoyan tersenyum tipis dan berkata dengan nada santai, kalau kau seperti ini, mungkin nanti gurumu akan menobatkanmu sebagai murid kebanggaannya. Yang Po langsung meradang, apa yang kau bicarakan? Aku mencarimu demi adik seperguruanku. Geoyan tetap tenang, lalu berkata santai, seharusnya, kaulah yang harus minta maaf. Yang Po menatap Geoyan dengan bingung, minta maaf, untuk apa? Geoyan menatapnya tajam, untuk bicaramu yang tidak sopan pada bawahanku, cepat minta maaf. Yang Po tercengang, apa, sebelum Yang Po bisa bicara lebih jauh, Liah buru-buru berkata, tuan muda, saya tidak masalah. Namun, Geoyan tetap bersikeras, aku yang mempermasalahkannya. Ia kembali menatap Yang Po dengan dingin, kau sudah sembarangan bicara pada bawahanku. Berlututlah dan minta maaf padanya. Yang Po melotot tidak percaya. Hah, ia menunjuk Liah dengan ekspresi terkejut, kau menyuruhku berlutut pada gumpalan lemak itu. Geoyan menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada lebih rendah, lagi-lagi kau bicara sembarangan. Yang Po semakin marah, tuan muda kedua, apakah kau sudah gila? Lebih baik aku mati saja daripada harus berlutut padanya. Geoyan tersenyum sinis mendengar itu, lebih baik mati, dalam hatinya, ia bergumam, baguslah kalau kau memberikan jawaban yang kuinginkan. Ia lalu menghunuskan pedangnya perlahan dari sarungnya. Baiklah, biar aku kabulkan permintaanmu. Yang Po refleks mundur selangkah dan berteriak, kau sudah gila rupanya. Geoyan berdiri dengan tatapan dingin, berlutut meminta maaf padanya atau bertarunglah melawanku. Ujar Geoyan dengan suara datar namun penuh tekanan. Terserah kau pilih yang mana. Tapi, asal kau tahu, mundur dari ini berarti mundur dari gurumu. Kalau kau mundur, gurumu pasti tidak akan menyukainya. Di tengah ketegangan yang semakin memuncak, Geoyan berdiri dengan tatapan tajam, tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Apa alasanmu berbuat sampai seperti ini? Tanyanya dengan suara dingin, kau boleh saja menemuiku, aku juga bisa memaklumi kalaupun kau datang berbondong-bondong untuk membalas dendam padaku. Tapi, tidak seharusnya kau menghina bawahanku. Yang Po tersenyum kesal, lalu menatapnya dengan sinis. Jadi, maksudmu, kau sungguh mau membunuhku demi perempuan babi itu? Ya, ejeknya. Geoyan tidak tergoyahkan, senyuman sinis muncul di wajahnya. Karena bawahanku layak untuk mendapatkan itu. Merasa dipermalukan, Yang Po menghunuskan pedangnya, bersiap untuk menyerang. Salah satu murid di belakangnya berteriak panik, Kak, jangan. Namun, perintah itu diabaikan. Yang Po maju dengan serangan cepat. Karena kau adalah anak ketua, aku tidak akan membunuhmu, katanya dengan penuh percaya diri. Tapi, biar ku potong satu tanganmu. Dia langsung mengayunkan pedangnya dengan kecepatan luar biasa. Namun, saat serangan itu hampir mengenainya, Geoyan dengan tenang menundukkan kepalanya, menghindar dengan presisi sempurna. Tapi, tanpa ia sadari, ujung pedangnya menusuk tepat ke mulutnya sendiri, menembus ke belakang. Keheningan menyelimuti ruangan, mata Yang Po membelalak dalam keterkejutan, sementara darah mulai mengalir dari luka fatal itu. Geoyan menatap tubuh Yang Po yang perlahan melemah, darah mengalir dari mulutnya. Dengan suara dingin dan tanpa belas kasihan, dia berkata, kau mati karena mulutmu itu,
karena mulut itulah yang telah menghina bawahanku, dan mulut itu juga yang tidak mau meminta maaf. Tatapannya tajam, penuh ketegasan. Tanpa ragu, dia menarik kembali pedangnya, mencabutnya dari mulut Yang Po. Seketika, tubuh Yang Po ambruk ke tanah. Bawahan Yang Po pun berkata, "Kakak, tuan muda kedua, apa kau bisa bertanggung jawab atas hal ini nanti?" Mata Geoyan menyipit, menatap mereka berdua dengan tajam. "Mulutmu juga sama saja dengan kakak seperguruanmu, ya," katanya dengan nada mengancam. "Katakan apa adanya. Kalau kau berani menambahkan cerita yang tidak benar, aku akan menemuimu malam nanti." Tanpa berani membantah, mereka segera pergi sambil membawa jasad Yang Po. Wajah mereka penuh ketakutan. Dari belakang, suara Lia terdengar lirih. "Kenapa Anda melakukan hal ini?" Geoyan mengangkat alisnya. "Apa?" Lia menggigit bibirnya, lalu mengulangi pertanyaannya dengan suara lebih tegas. "Kenapa Anda melakukan hal ini? Memangnya apa pentingnya saya?" Dalam hati, Geoyan bergumam, "Lia, kau lebih mengkhawatirkan diriku daripada perasaanmu sendiri yang terluka rupanya." Dengan nada datar, dia menjawab, "Ini bukan gara-gara kau. Aku hanya membunuh orang yang sudah sepantasnya dibunuh." Lia menunduk, suaranya gemetar saat berkata, "Tetua Gu itu pasti tidak akan diam saja." Geoyan menatapnya, matanya sedikit menyipit. Dalam hatinya, ia bergumam, bukan tanpa alasan Lia sampai ketakutan seperti ini. Di luar sana, 8 pendekar tak terkalahkan dari Sekte Iblis berdiri di puncak kekuasaan. 8 iblis tingkat tinggi, sosok yang bahkan ayahku sebagai pemimpin sekte tidak bisa remehkan. Dan di antara mereka, Iblis Pedang Langit Berdarah adalah salah satu yang paling berbahaya. Sementara itu, aku telah membuat salah satu muridnya cacat dan membunuh yang lainnya. Geoyan menatap Lia dengan tenang dan berkata, dia hanya akan diam, mempermasalahkannya pun tidak akan memberikan keuntungan apapun padanya. Menurutmu, Tetua Gu itu akan mendapatkan apa dengan mengungkit hal ini? Dia hanya akan mendapat makian karena gagal mendidik muridnya. Lia menggigit bibirnya sebelum menjawab, bukankah harga dirinya bisa terluka? Geoyan tersenyum tipis dan menatapnya tajam. Orang itu tidak punya harga diri seperti itu, katanya santai. Pokoknya, kau tidak perlu terlalu khawatir. Lia, ia menepuk pundak gadis itu dengan ringan. Dalam hati, Geoyan bergumam, sebaliknya, membunuh Yang Po tadi itu akan memberikan keuntungan bagiku. Aku sudah mengalahkan Gu Peonghou dalam kompetisi dan sekarang aku membunuh Yang Po. Seluruh perhatian pengikut sekte pasti akan tertuju padaku. Dan hal itu bisa menambah satu nilai yang kubutuhkan untuk menjadi penerus. Lalu, Lia pun berkata dari belakang, Tuan Muda, terima kasih untuk hari ini. Sambil tersenyum, dia berkata lagi, saya senang sekali saat Anda membela saya tadi, sungguh. Geoyan meliriknya sedikit, lalu tersenyum tipis. Kemudian, dia pergi sambil berkata, tentu saja kau harus berterima kasih, jangan pernah melupakan kejadian hari ini seumur hidupmu. Lia menjawab, iya, dalam hati, Geoyan bergumam, bagus, tersenyumlah seperti itu, Lia, mulai sekarang, hiduplah dengan senyum seperti itu. Pada tengah malam, Geoyan duduk di atas sebuah batu di taman dekat ruangannya, angin malam berembus pelan, membawa keheningan yang membenamkan dirinya dalam lamunan. Dalam hati, ia bergumam, kalau dipikir-pikir lagi sekarang, setelah seluruh keluargaku terbunuh dulu, aku terus hidup dalam pelarian, tenggelam dalam perasaan gagal, depresi yang menghantuiku membuatku merasa seolah-olah aku tidak akan mampu bertahan hidup jika tidak terus berlari mengejar tujuanku. Tatapannya kosong menatap langit, lalu ia melanjutkan pikirannya, bagaimana jadinya hidupku seandainya saat itu aku tidak mengetahui keberadaan teknik regresi. Tiba-tiba, di hadapannya muncul sosok dengan aura merah menyala. Dalam hati, Geoyan langsung berkata, Gu Chongpa. Geoyan bergumam lagi, tidak kusangka dia akan mendatangiku secepat ini, apa aku bisa menghindari pedang ini sekarang? Meski kesadaran yang kudapatkan sebelum regresi cukup mendalam, tenaga dalamku saat ini sangat kecil, atau, mungkin aku tidak akan mampu menghindarinya. Tiba-tiba, Gu Chongpa duduk di dekatnya dengan senyum sinis di wajahnya, kenapa kau melakukannya? Geoyan tersenyum kecil lalu menjawab, karena mereka bersikap seperti orang bodoh. Gu Chongpa hanya tersenyum, lalu Geoyan berkata dengan nada santai, apa Anda datang ke sini untuk mencari ribut dengan anak bungsu ketua yang tidak peduli menghadapi orang bodoh? Tanpa banyak bicara, Gu Chongpa langsung menghunuskan pedangnya yang besar dan menempelkannya ke leher Geoyan, dengan senyum dingin. Dia berkata, apa aku penggal saja kepalamu ini dan kubawa ke hadapan ketua, biar kulihat apakah dia peduli atau tidak. Geoyan tersenyum sinis, mata ayah saya yang tajam dan menyeramkan itu sepertinya tidak akan memedulikan kepala yang Anda penggal ini. Gu Chongpa tertawa kecil, lalu menarik pedangnya, menggoreskan garis panjang di tanah. Geoyan mengernyit, lalu bertanya, apa ini? Gu Chongpa menjawab sambil menunjuk garis itu, rasio perhatian ketua sekte, yang satu ini adalah milik ketua muda, ujarnya sambil menunjuk garis kecil yang menyilang, dan yang ini di sisinya adalah milikku, lanjutnya dengan nada penuh arti. Geoyan turun dari tempat duduknya, lalu menggoreskan garis lain di tanah, dengan senyum santai, dia berkata, bagaimanapun, saya ini putranya, setidaknya rasio saya segini. Dia menambahkan satu garis lagi, saya 7, tetua 3.
Gu Chongpa menyeringai, kalau begitu, kita bisa mengujinya saja. Jika aku membawa kepalamu ke hadapan ketua, apakah dia akan membunuhku atau membiarkanku tetap hidup? Geoyan tersenyum, matanya menyipit tajam. Tidakkah Anda terlalu meremehkan saya? Kasih sayang Jeonma terhadap anaknya. Gu Chongpa tertawa kecil, lalu mengangkat pedangnya. Makanya, kita uji saja. Namun sebelum pertarungan benar-benar dimulai, Geoyan, yang sudah merasakan hawa panas dari belakangnya, berkata dengan tenang, sepertinya kita tidak perlu repot-repot mengujinya, karena putra ayah saya ada 2, sementara Anda hanya 1 orang saja. Gu Chongpa tersenyum menyeringai, ternyata tuan muda kedua tidak sebodoh muridku, ya? Dia segera berdiri, menatap Geoyan sejenak, lalu berkata, seandainya muridku mirip denganmu, dia pasti masih hidup sekarang. Geoyan tetap diam, menatap Gu Chongpa dengan ekspresi sulit ditebak. Gu Chongpa menghela napas pelan, tuan muda kedua, orang tua ini sudah mengalami banyak kemalangan sepanjang hidupnya, karena itu, sebaiknya kita tidak usah sering bertemu. Geoyan mengangguk ringan, akan saya ingat baik-baik. Gu Chongpa pergi dengan cepat, meninggalkan Geoyan dalam keheningan. Dalam hati, Geoyan merenung, sambil membuka bajunya, dia melihat 2 titik merah di sisi perutnya, luka kecil akibat serangan Gu Chongpa yang begitu cepat. Kenangan itu kembali muncul di benaknya, saat Gu Chongpa bertanya, kenapa kau melakukannya? Sembari mengetukkan ujung pedangnya ke perutnya. Tua bangka sialan, gumam Geoyan dalam hati, mengingat bagaimana Gu Chongpa tampak begitu tenang meskipun telah melukai dirinya. Namun, Geoyan tak bisa menahan pikirannya yang melayang. Setelah semuanya, Gu Chongpa memang bertindak seolah-olah sembarangan, tapi sebetulnya dia bukan orang yang bertindak gegabah, setiap gerakan dan ucapannya penuh perhitungan. Dia teringat bagaimana Gu Chongpa 2 kali menyebutkan akan membawa kepalanya kepada ayah. Itu bukanlah kata-kata kosong, Gu Chongpa benar-benar berpikir bahwa dia bisa melakukannya jika diperlukan. Iblis pedang langit berdarah datang untuk menemuiku, pikir Geoyan. Dia pasti terkesan dengan kemampuan yang kutunjukkan di arena pertarungan, dan mungkin dia merasa ada yang aneh dengan permintaanku untuk berburu bersama ayah. Ditambah lagi, aku sudah membunuh muridnya. Itu mungkin alasan kenapa dia merasa perlu mengujiku, untuk melihat apakah aku pantas menjadi penerus. Dan mungkin dia akan menjadi lawan pertamaku. Keesokan malamnya, Geoyan duduk bersila di ruang latihannya, bermeditasi dengan mata terpejam. Dia merasakan aliran mana dalam tubuhnya, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu. Seketika, dia membuka mata dan bergegas menuju atap rumahnya. Di sana, di ujung atap, ayahnya sudah berdiri menunggunya. Siluetnya tegak di bawah cahaya bulan, memberikan kesan berwibawa dan tak tergoyahkan. Ayah, ujar Geoyan, menghentikan langkahnya. Ayahnya menoleh sedikit, lalu berkata dengan suara dalam, kau baru saja membunuh murid Gu Chongpa. Geoyan menatapnya tanpa ragu, iya, karena muridnya itu pantas mati. Ayahnya mendengus pelan, tidak penting apakah orang itu pantas mati atau tidak, tapi Gu Chongpa datang mencariku karena masalah ini. Hening sejenak, lalu ayahnya melanjutkan, dia ingin aku menghukummu. Geoyan mencerna kata-kata itu dengan hati-hati sebelum menjawab, jadi maksudnya, Gu Chongpa datang menemui ayah karena kematian muridnya dan meminta ayah untuk menghukum saya? Ayahnya menatapnya tajam, benar, di luar dugaan, kan, sebab dia bukan tipe orang yang mau repot-repot mencariku hanya untuk menyampaikan permintaan seperti itu. Dalam hati, Geoyan bergumam, Gu Chongpa ingin menguji hubunganku dengan ayah, apakah ayah benar-benar akan menghukumku? Jika iya, hukuman seperti apa yang akan diberikan? Dari situ, dia ingin mencari tahu apakah ayah menganggapku sebagai penerusnya atau tidak. Ayahnya kemudian berkata lagi dengan nada dingin, karena itu, aku akan memberikan hukuman padamu. Geoyan menatapnya dengan ekspresi datar, lalu berkata, Anda tidak punya alasan untuk menghukum saya. Ayahnya tersenyum tipis, aku hanya perlu membuat alasannya. Ayahnya menatap Geoyan dengan sorot mata tajam, lalu berkata, di lokasi berburu waktu itu, kau pernah bertanya padaku siapa yang paling kupercaya di antara para iblis tingkat tinggi, kan? Geoyan mengangguk, benar, sekilas, pikirannya kembali ke masa berburu sebelumnya. Dia teringat bagaimana saat itu ayahnya hanya diam, tidak memberikan jawaban apapun. Dalam hati, dia bergumam, saat itu, ayah tidak menjawabku. Lalu, ayahnya berbicara lagi dengan suara datar, aku tidak percaya pada siapapun, tidak juga pada para iblis tingkat tinggi itu. Dia melanjutkan, kau juga pernah bilang bahwa aku harus mendisiplinkan sekte, kan? Tidak usah bertele-tele dengan mengatakan aku harus membereskan penyelewengan di sekte. Sekarang, katakan saja apa yang sebenarnya kau pikirkan. Geoyan menundukkan kepalanya, berpikir sejenak. Setelah beberapa saat, dia mengangkat wajahnya dan berkata dengan mantap, saya pikir suatu saat nanti kita akan kehilangan tradisi iblis kita. Ayahnya menyipitkan mata, kehilangan tradisi iblis. Iya, jawab Geoyan tanpa ragu. Ayahnya menatapnya lebih dalam, lalu bertanya, menurutmu, tradisi iblis itu seperti apa? Geoyan menarik napas dalam, lalu berkata, menurut saya, tradisi iblis adalah keyakinan untuk menumpas kejahatan absolut yang hanya dimiliki oleh sekte kita. Ayahnya mengulang kata-katanya, seakan mencerna maksudnya, keyakinan sekte untuk menumpas kejahatan absolut.
Geoyan mengangguk, benar, menurut saya, musuh kita yang sebenarnya bukanlah faksi ortodoks. Ayahnya mengangkat alis, lantas siapa kalau bukan faksi ortodoks? Geoyan menatap ayahnya dengan penuh keyakinan dan berkata, kejahatan absolut yang saya maksud adalah kejahatan yang tidak dapat dihadapi oleh manusia, kejahatan yang sangat licik, kejam, dan bengis, yang bahkan membuat iblis pun mendecakkan lidahnya. Sejenak, angin malam berhembus di antara mereka. Lalu, Geoyan melanjutkan, mungkin, ajaran dan keadilan yang ditegakkan oleh faksi ortodoks cukup efektif untuk menghadapi kejahatan kecil. Tapi menurut saya, mereka tidak akan sanggup menghadapi kejahatan absolut. Ayahnya tetap diam, mendengarkan. Geoyan menghela napas, karena inti dari ajaran faksi ortodoks adalah untuk memaafkan. Geoyan melanjutkan dengan suara tegas, mana mungkin mereka yang mau memanusiakan manusia itu bisa menghadapi penjahat yang telah membuang nilai-nilai kemanusiaannya? Dia menatap ayahnya dalam-dalam, lalu berkata lagi, penjahat yang sadis dan keji hanya bisa dimusnahkan dengan cara yang lebih sadis dan keji juga. Tatapannya semakin tajam, penuh keyakinan, saat penjahat besar yang tidak mampu ditaklukkan oleh faksi ortodoks itu berlutut di hadapan kita, saat itulah kita baru bisa dikatakan telah berhasil menegakkan tradisi iblis yang sesungguhnya. Angin malam bertiup pelan, namun atmosfer di antara mereka begitu tegang. Geoyan melanjutkan, jika kita tidak bisa menegakkan tradisi iblis kita dengan benar, eksistensi kita tidak akan bertahan lama. Demi tetap bertahan hidup, kita harus menghukum diri kita sendiri. Ayahnya tetap diam, tidak memberikan tanggapan apapun, wajahnya terlihat berpikir dalam, seolah sedang mencerna setiap kata yang baru saja diucapkan anaknya. Dalam hati, Geoyan bergumam, aku berani menjamin, seumur hidupnya ayah tidak pernah sekalipun berpikir ataupun mendengar ucapan seperti ini, karena ini bukanlah kesadaran yang kudapatkan ataupun kupelajari dari sekte, aku sendiri yang mempelajari hal ini selama menghabiskan hidupku dengan mengembara di dataran tengah. Tiba-tiba, ayahnya bertanya dengan suara dingin, apa masih ada pemikiran arogan yang ingin kau katakan lagi? Geoyan menatap ayahnya sesaat, lalu menjawab, tidak untuk hari ini. Ayahnya tersenyum tipis, lalu berkata, sepertinya aku mengerti kenapa Gu Chongpa menyuruhku untuk menghukummu, dia sudah membaca sesuatu dari dirimu, dan dia ingin mengujimu melalui aku. Geoyan mengangguk pelan, sepertinya dia telah membaca peluang saya untuk menjadi penerus. Namun, ayahnya menatapnya dengan tatapan penuh makna, bisa juga dia menganggapmu sebagai manusia berbahaya yang bisa menghancurkan sekte. Geoyan tersenyum samar, yang manapun yang benar, yang jelas, tetua sangat peka, ya? Ayahnya menghela napas ringan, lalu berbalik, ikuti aku. Geoyan mengerutkan kening, mau kemana malam-malam begini? Tanpa menjawab, ayahnya terus berjalan. Beberapa saat kemudian, mereka ke sebuah tempat rahasia. Geoyan menatapnya dengan penuh kewaspadaan. Dalam hati, dia bergumam. Gua Langit, tempat yang dimasuki oleh anak-anak atau murid terpilih Cheonma saat ujian menjadi Cheonma. Semua orang bisa memasuki gua ini. Tapi jika mereka tidak bisa menembus rintangan di dalam sana, mereka tidak akan bisa keluar dari gua ini selamanya. Dia mengepalkan tangannya, persentase keberhasilannya hanya 50%, separuh dari darah daging Cheonma yang memasuki gua ini harus kehilangan nyawanya di dalam tanah. Gua ini sangat berbahaya, bahkan kakakku yang ambisius itu pun tidak pernah berani berlagak mau memasuki gua ini. Matanya menatap pintu gua dengan penuh tekad, tapi ini adalah tempat yang harus berhasil kulewati untuk menjadi Cheonma. Lalu dia menoleh ke ayahnya dan bertanya dengan suara datar, jangan bilang Anda mau menyuruh saya memasuki tempat ini. Ayahnya menatapnya tanpa ekspresi, aku juga memasuki tempat ini saat seusiamu. Geoyan terdiam sejenak sebelum bertanya, berapa lama sampai Anda bisa keluar? Ayahnya menjawab dengan tenang, 2 bulan. Mata Geoyan sedikit menyempit. Dalam hati, dia bergumam, ayah dikenal sebagai sosok terhebat di antara para Cheonma yang pernah ada. Dan dia yang sehebat itu masih membutuhkan waktu 2 bulan. Ayahnya menatap Geoyan dengan tenang sebelum berkata, aku memang bisa keluar dalam 2 bulan, tapi rata-rata waktu yang dibutuhkan orang lain untuk melaluinya adalah 3 tahun. Mata Geoyan membelalak kaget. Dan ayah mau menyuruh saya masuk ke tempat seperti itu tanpa persiapan begini. Ayahnya menatapnya dengan dingin, bukankah sudah aku katakan tadi, aku mau menghukummu. Geoyan mengepalkan tangannya, lalu dalam hati bergumam, ayah, apa ayah benar-benar mau mengirim saya ke tempat yang bisa mengancam jiwa saya? Itu hanya karena tetua memerintahkan untuk menghukum saya. Benarkah ayah tidak peduli meski anaknya ini mati nanti? Atau, ayah berharap saya bisa keluar dari tempat itu dengan lebih kuat? Lalu, dia tersenyum sinis dan berkata, baiklah, karena sudah seperti ini, saya akan keluar dari sana lebih cepat dari ayah. Ayahnya hanya tersenyum kecil dan berkata, coba saja, jangan sampai kau mati. Geoyan melangkah perlahan, menyusuri lorong gelap yang terasa semakin sunyi. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, sebenarnya, tempat macam apa ini, mengapa begitu banyak orang gagal menerobos keluar? Matanya menangkap sebuah pintu besar di hadapannya, pandangannya langsung tertuju pada sebuah batu besar, di samping batu itu, terpahat aturan yang jelas.
1. Tebaslah semua musuh dengan pedang tanpa menggunakan tenaga dalam ataupun pedang aura. 2. Penantang yang tidak berhasil menghabisi semua musuh dalam waktu yang ditentukan, diperbolehkan untuk mengulangi misi setelah 10 hari. 3. Penantang yang sudah siap bisa berdiri di dalam lingkaran merah. Geoyan membaca aturan itu dengan seksama, lalu bergumam pelan, 10 hari, itu berarti aku harus bertahan hidup hanya dengan biji-bijian yang ada di sini. Pandangannya beralih ke tumpukan kecil biji-bijian yang tampak disediakan untuk mereka yang gagal dalam ujian ini. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah ke lingkaran merah di lantai. Tidak usah buang-buang waktu, katanya pada dirinya sendiri, lebih baik segera mulai saja. Tiba-tiba, suara mekanis bergema di ruangan itu. Dari dalam bayangan, patung-patung batu perlahan bergerak, tubuh mereka ditandai garis-garis merah yang berkilat samar. Geoyan menajamkan pandangannya. Jadi, aku harus menebas bagian yang ditandai merah itu, ya. Tanpa ragu, ia mencabut pedangnya, dengan gerakan cepat dan presisi sempurna, ia melesat ke depan. Tebasan pertama mengenai sasaran dengan akurat, lalu yang kedua, ketiga, setiap ayunan pedangnya menghantam tepat di bagian yang ditandai. Dalam hitungan detik, patung-patung itu hancur berantakan, meninggalkan ruangan yang kembali sunyi. Dalam hati, Geoyan bergumam, lebih mudah dari yang kukira. Namun, tiba-tiba, instingnya berteriak. Ia menoleh ke belakang dan melihat beberapa patung lagi yang belum ditebas. Jangan sampai mereka turun ke bawah, pikirnya cepat. Tanpa ragu, ia mengayunkan pedangnya, menebas patung itu sebelum sempat bergerak lebih jauh. Namun, belum sempat menarik napas lega, beberapa patung lainnya masih tersisa. Mata Geoyan menyala tajam. Dalam sekejap, tubuhnya bergerak gesit, pedangnya meluncur tanpa celah. Setiap ayunan mengenai sasaran dengan sempurna, membelah bagian yang ditandai merah. Hingga akhirnya, hanya satu patung yang tersisa. Hampir saja kepalanya masuk ke dalam tanah, hanya beberapa detik sebelum terlambat. Dengan refleks luar biasa, Geoyan mengayunkan pedangnya, menebas leher patung itu dengan presisi sempurna. Ia menghela napas panjang. Dalam hati, ia bergumam, hampir saja aku harus melewatkan 10 hari di sini hanya karena lengah. Tatapannya sedikit mengeras, menyadari sesuatu. Dengan kemampuanku sebelum regresi dulu, aku pasti tidak akan berhasil melewati rintangan pertama ini. Kemudian, Geoyan melangkah menuju ruangan berikutnya. Di perjalanan, matanya langsung tertuju pada dinding-dinding batu yang dipenuhi tulisan. Aku berhasil hanya dalam 9 kali percobaan. Aku 16 kali. Aku berhasil setelah 37 kali. Apa aku akan mati di tempat ini? Aku tidak sanggup lagi untuk bertahan. Sial, aku ingin kembali saja. Tapi tidak ada jalan untuk kembali. Aku berhasil hanya dalam 6 kali percobaan. Aku bisa berbangga hati. Geoyan membaca setiap coretan yang tertinggal, meresapi jejak orang-orang yang datang sebelum dirinya. Dalam hati, ia bergumam, mereka pasti orang-orang yang sudah lebih dulu masuk ke sini. Geoyan pun tertegun saat matanya tertuju pada sebuah tulisan di ujung dinding. Dalam hati, dia bergumam, tulisan tangan yang di ujung itu. Dia membaca pelan, orang-orang bodoh. Sekejap, wajahnya berubah. Dalam hati, dia bergumam lagi, ini tulisan ayah. Sambil berjalan, dia tersenyum kecil. Yang benar saja, bagaimanapun juga, mereka itu leluhurnya, kan? Bisa-bisanya dia meninggalkan makian seperti itu. Beberapa saat kemudian, dia memasuki ruangan lain. Di tengahnya, terdapat lingkaran merah yang sudah familiar baginya. Tatapannya beralih ke dinding-dinding di sekeliling, di mana berbagai macam senjata tergantung rapi. Dalam hati, dia bergumam, dilihat dari berbagai senjata yang ada di sini, sepertinya ini rintangan yang harus kulewati dengan menggunakan senjata-senjata ini. Lalu, dia berjalan ke sudut ruangan dan membaca batu pemberitahuan. 1. Gunakan pedang yang tergantung di tembok untuk membelah batu selama 2 jam. Penantang boleh menggunakan tenaga dalam dan pedang aura. 2. Penantang yang tidak berhasil menyelesaikan misi dalam waktu yang ditentukan diperbolehkan untuk mengulang misi setelah 20 hari. 3. Penantang yang sudah siap bisa berdiri di dalam lingkaran merah. Tanpa membuang waktu, Geoyan langsung melangkah ke dalam lingkaran merah. Seketika, mekanisme di ruangan itu aktif, dan sebuah batu bulat besar muncul di hadapannya. Dalam hati, dia bergumam, waktu yang diberikan 2 jam. Itu terlalu lama hanya untuk membelah satu bola besi ini. Dalam waktu selama itu, aku bahkan bisa menghancurkannya menjadi ratusan kepingan menggunakan pedang aura. Pasti ada alasannya. Dia memejamkan mata sejenak, berpikir. Lalu, tanpa ragu, dia menghunuskan pedangnya dan menyerang batu itu dengan tebasan penuh tenaga. Pedangnya langsung patah. Geoyan menghela napas, sudah kuduga, tidak semudah itu. Matanya menyipit, menatap bola besi yang tetap utuh di depannya. Kalau begitu, aku akan membelahnya dengan pedang aura saja. Dia mengambil pedang lain yang tergantung di dinding, mencengkeramnya erat. Tanpa menunggu lebih lama, dia mulai mengalirkan auranya ke dalam pedang itu. Geoyan yang awalnya bersiap menyerang tiba-tiba menurunkan pedangnya kembali. Dia mengerutkan kening dan berkata, ini terlalu mudah. Bagaimana orang lain melakukannya?
Dia pun mulai mencari tulisan-tulisan yang terukir di dinding ruangan itu. Matanya menyapu setiap kata yang tertulis, membaca satu per satu. Aku membelahnya dengan pedang aura dalam sekali tebas. Aku sudah mencoba membelahnya tanpa pedang aura sebanyak 89 kali, dan semuanya gagal. Akhirnya aku membelahnya dengan pedang aura. Aku membelahnya tanpa menggunakan pedang aura. Bagaimana bisa? Sungguh tidak bisa dipercaya. Aku tidak bisa menggunakan pedang aura. Bagaimana ini? Tulisan yang mengatakan bahwa dia tidak menggunakan pedang aura itu bohong. Aku memilih kebohongan. Geoyan bergumam dalam hati, bagaimana dengan ayah? Dengan cepat, dia mencari tulisan ayahnya. Ketika menemukannya, dia membaca dengan saksama. Omong kosong, kau akan kalah jika mengeluarkan panas. Geoyan terdiam sejenak, mencerna kata-kata itu. Kenapa ayah menulis begitu? Kukira ayah pasti bisa melewati rintangan ini dengan mudah, seperti rintangan pertama. Tapi kali ini, hanya meninggalkan satu kalimat saja. Matanya kembali tertuju pada batu peringatan di sudut ruangan. Dia membaca ulang peraturannya. Belah batu selama 2 jam. Penantang boleh menggunakan tenaga dalam dan pedang aura. Keningnya berkerut. Boleh menggunakan, bukan harus menggunakan. Seketika, pemahaman mulai menyusup ke dalam pikirannya. Itu berarti rintangan ini seharusnya ku selesaikan tanpa tenaga dalam ataupun pedang aura. Kemudian dia teringat tulisan ayahnya lagi. Kau akan kalah jika mengeluarkan panas. Matanya membulat. Jadi ini dia. Itu peringatan agar tidak menggunakan pedang aura, karena pedang aura mengeluarkan hawa panas. Beberapa saat kemudian, Geoyan mencoba berbagai senjata yang tergantung di dinding ruangan. Dia mengayunkan pedang, menghantam dengan palu, dan mencoba senjata lain yang tersedia. Namun, tak satu pun berhasil. Batu itu tetap utuh, tak tergoyahkan sedikit pun. Dia terengah-engah, kelelahan setelah berkali-kali mencoba. Sambil mengusap keringat di dahinya, dia bergumam, tergus pun tidak bisa. Bagaimana aku bisa membelahnya tanpa pedang aura? Waktuku hampir habis. Apa satu-satunya cara memang menggunakan pedang aura? Geoyan menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Lalu, ingatan tentang ayahnya kembali muncul di kepalanya. Tapi, ayah membelahnya tanpa pedang aura. Seketika, sebuah pemikiran melintas di benaknya. Dia tersentak. Jangan-jangan. Dengan cepat, dia menyalurkan energi dan membiarkannya mengelilingi bola besi itu. Dia menutup matanya, merasakan setiap getaran dan pergerakan halus di dalamnya. Tiba-tiba, dia terkejut. Aku bisa merasakan sesuatu. Garis tipis yang tak terlihat oleh mata biasa. Dia memperdalam konsentrasinya. Perlahan, garis tipis itu semakin jelas di benaknya. Tidak salah lagi, garis ini membagi bola besi menjadi 2 bagian sempurna. Tanpa ragu, dia mengangkat senjatanya dan dengan presisi luar biasa, menebas tepat pada garis yang dirasakannya. Bola besi itu terbelah sempurna menjadi 2 bagian, seolah memang sudah ada celah di dalamnya yang hanya perlu disentuh dengan ketepatan mutlak. Geoyan menatapnya dengan mata membelalak, lalu tersenyum puas. Berhasil. Namun, perhatiannya segera beralih ke sesuatu di dalam bola besi yang terbelah itu. Di tengahnya, terdapat sebuah pil kecil yang tampak memancarkan aura gelap. Dia mengerutkan kening dan bergumam, ini, bulir inti iblis. Geoyan mengambil bulir inti iblis itu dengan hati-hati, menatapnya dengan penuh pemikiran. Sambil menggenggamnya, dia bergumam, pil ajaib yang bisa memberikan kekuatan besar pada pendekar iblis yang meminumnya. Dia menyadari sesuatu. Seandainya tadi aku memotong bola itu dengan pedang aura, pil ini pasti akan hangus, terbakar oleh panasnya pedangku. Dia tersenyum kecil, jadi ini alasannya. Hadiah ini hanya untuk mereka yang bisa memotong bola besi tanpa mengeluarkan panas. Pikirannya kembali ke tulisan ayahnya di dinding, jangan mengeluarkan panas. Terima kasih, ayah. Tanpa ragu, dia duduk bersila di tengah ruangan dan mulai bermeditasi. Bulir inti iblis di tangannya perlahan memancarkan cahaya gelap, menyatu dengan tubuhnya. Aura ungu muncul di sekitarnya, semakin membesar, berputar dengan kuat seperti pusaran energi yang liar. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya, menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Dia mengepalkan tangannya, merasakan kekuatan baru yang mengalir dalam tubuhnya. Dengan penuh keyakinan, dia berkata, berbeda dengan sebelumnya. Sekarang aku bisa merasakan energi yang kuat dari dalam tubuhku. Senyum puas muncul di wajahnya. Kebetulan sekali, yang paling kurang dari diriku adalah tenaga dalamku. Beberapa saat kemudian, Geoyan melangkah ke ruangan berikutnya dengan penuh kewaspadaan. Pandangannya langsung tertuju pada batu besar di tengah ruangan, di mana peraturan-peraturan tertulis dengan jelas. 1. Bedakanlah hidup dan mati. 2. Penantang yang tidak berhasil membedakan dengan benar diperbolehkan untuk mengulang misi setelah 5 hari. 3. Penantang yang sudah siap bisa berdiri di dalam lingkaran merah. Dalam hati, Geoyan bergumam, bedakanlah hidup dan mati, rintangan macam apa ini? Tanpa ragu, ia melangkah ke dalam lingkaran merah. Begitu ia berdiri di sana, tiba-tiba sebuah batu besar muncul ke permukaan, memperlihatkan 6 kotak di atasnya. Di dalam kotak-kotak itu terdapat berbagai macam tumbuhan. Geoyan memperhatikan dengan seksama,
lalu bergumam dalam hati, jadi ini rintangan yang mengharuskan aku membedakan tanaman obat dan tanaman racun. Tatapannya berubah tenang. Aku sudah menjelajahi seluruh tempat untuk mencari bahan-bahan yang disebutkan oleh Yongja. Bagiku, membedakan tanaman obat dan tanaman racun hingga mengetahui efeknya dengan detail, rintangan seperti ini amatlah mudah. Dengan penuh keyakinan, ia meraih salah satu tanaman di hadapannya, lalu berkata pelan, ini satu-satunya tanaman yang tidak beracun. Tiba-tiba, batu yang muncul ke permukaan tadi langsung terbenam kembali dan muncul yang baru. Geoyan memperhatikan mekanisme itu dengan cermat. Dalam hatinya, dia bergumam, jadi rintangan ini dibuat 2 kali untuk menghindari penantang yang hanya mengandalkan keberuntungan, ya? Sekarang, jumlah tanaman bertambah menjadi 8 macam. Dia mengamati satu persatu dengan teliti. Orang yang tidak tahu apa-apa tentang tanaman obat pasti akan mencari tahu sendiri dengan cara memakannya langsung, pikirnya. Dengan penuh keyakinan, dia mengambil salah satu tanaman. Begitu tangannya menyentuhnya, mekanisme itu kembali turun, menandakan pilihannya telah diterima. Namun, tidak ada mekanisme lain yang muncul. Geoyan mengernyit. Apa ini sudah selesai? Matanya kemudian menangkap coretan di dinding. Ia melangkah mendekat dan mulai membacanya. Kalau begini terus, aku bisa menjadi manusia beracun. Orang bodoh mana yang membuat ujian seperti ini? Tanaman beracun seperti itu sudah sangat lumrah kita temui. Pasti ada petunjuk untuk menemukan tanaman obat, kita harus mempelajarinya. Aku berhasil setelah 96 kali mencoba. Mataku sampai berlinang air mata. Rambutku banyak yang rontok karena terlalu banyak memakan racun. Jangan percaya keberuntungan. Geoyan tersenyum tipis, dalam hatinya bergumam, pesan ini jelas memperingatkan untuk tidak bergantung pada keberuntungan. Jadi ayah telah mencoba tanaman-tanaman beracun itu satu persatu untuk mengingatnya sejak percobaan pertama. Dia menghela napas lega. Untunglah ayah masih berhasil menyelamatkan rambutnya, pikirnya sambil melangkah ke ruangan berikutnya. Di hadapannya, sebuah batu lain berdiri tegak dengan peraturan baru yang terukir di permukaannya. Rintangan terakhir, 1. Bertahanlah dalam perangkap ilusi hidup dan mati. 2. Penantang yang mati di dalam perangkap ilusi akan benar-benar kehilangan nyawanya. 3. Penantang yang sudah siap bisa berdiri di lingkaran merah. Geoyan menatap lingkaran merah di tengah ruangan, dia menarik napas dalam, menyadari bahwa tantangan kali ini benar-benar berisiko. Perangkap ilusi hidup dan mati, ini bukan hanya sekadar ujian biasa, pikirnya. Dalam hati, Geoyan bergumam, rintangan yang mempertaruhkan nyawa. Namun, dia tidak langsung melangkah ke lingkaran merah. Sebaliknya, matanya menyapu tulisan lain yang terukir di batu. Dia membaca setiap kata dengan saksama. Benar-benar pertarungan yang melelahkan. Kalau aku sudah menjadi Cheonma nanti, aku akan mencari si pembuat perangkap ilusi ini dan membunuhnya. Sangat melelahkan dan menakutkan. Aku tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki dalam perangkap ilusi hidup dan mati ini selama hidupku. Jangan beristirahat. Geoyan terdiam sejenak, lalu bergumam dalam hati. Jangan beristirahat. Lagi-lagi ayah meninggalkan pesan sebagai titik terang dari rintangan ini. Dengan langkah mantap, dia berjalan menuju lingkaran merah. Namun, pikirannya terus bergelut dengan kata-kata tadi. Tapi rasanya, ini bukan sekadar petunjuk untuk rintangan ini seperti pesan yang ayah berikan untuk semua hal yang akan kujalani dalam hidupku kelak. Tiba-tiba, semuanya menghilang. Sekelilingnya berubah dalam sekejap. Dia kini berdiri di tengah padang gurun pasir yang luas. Matahari bersinar terik di atas kepalanya, dan angin panas bertiup menerpa wajahnya. Dia bergumam pelan, angin. Semua ini terasa begitu nyata. Geoyan mengambil segenggam pasir di tangannya, merasakannya mengalir di sela-sela jari. Perangkap ilusi hidup dan mati, ya, katanya pelan, bisa-bisanya ada ilusi yang terasa nyata begini. Tiba-tiba, suasana di sekitarnya berubah. Dari segala arah, mayat hidup mulai bermunculan, masing-masing menggenggam pedang yang berkarat, mata kosong mereka memandangnya dengan penuh kebencian. Dalam hati, Geoyan bergumam, mereka hanya ilusi, tapi auranya begitu nyata, aku bahkan bisa merasakan kekuatan jahat dari mereka. Bukankah ini justru kesempatan bagus? Dia menghunus pedangnya dengan mantap. Dengan gerakan cepat, dia menerjang ke depan, mengayunkan pedangnya ke arah mayat hidup yang paling dekat. Satu persatu, mereka tumbang, pedangnya menari di udara, membelah tubuh mereka tanpa ragu. Karena lawanku bukan manusia, gumamnya, lalu menebas dengan lebih kuat. Beberapa zombie langsung terpotong dalam sekejap. Geoyan merasakan tubuhnya lebih ringan, energinya mengalir dengan lancar. Berkat bulir inti iblis tadi, aku bisa menggunakan energiku dengan mudah. Dia menatap ke depan. Masih banyak mayat hidup yang terus berdatangan, mengepungnya dari segala arah. Tanpa gentar, dia kembali mengayunkan pedangnya dengan gerakan presisi. Setiap tebasan mengenai sasaran dengan sempurna, menghancurkan tubuh-tubuh busuk itu menjadi serpihan. Geoyan menghela napas pendek, lalu berkata dengan nada tenang, apa sudah selesai? Sayang sekali kalau hanya begini. Dia menyeringai tipis saat melihat di depannya, mayat hidup kembali bermunculan. Kali ini jumlahnya lebih banyak, dan auranya terasa semakin menekan. Geoyan berdiri di tengah medan pertempuran, napasnya berat,
tetapi matanya tetap tajam. Kali ini, mayat hidup yang mengelilinginya tampak lebih kuat. Mereka mengenakan perlengkapan perang, bahkan beberapa di antara mereka membawa busur dan anak panah. Tiba-tiba, sebuah anak panah melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Geoyan dengan refleks melompat ke samping, menghindarinya nyaris mengenai bahunya. Dia menyeringai sinis dalam hati. Mereka jadi semakin kuat. Saat bertarung, pikirannya kembali pada tulisan di batu sebelumnya, "Jangan istirahat." Kini, dia mengerti maksudnya. "Sekarang aku baru paham maksudnya," gumamnya sambil menebas lawan di hadapannya. Setiap ayunan pedangnya semakin tajam dan cepat. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Ini pertarungan sengit pertamaku setelah regresi. Dan aku harus terus bertarung tanpa henti, mempertaruhkan nyawa seperti ini." Saat itu, kesadarannya terasa lebih dalam. Semua pengalaman dan pemahamannya sebelum rekreasi kini menyatu dengan tubuhnya saat ini. Satu persatu, dia menebas mayat hidup yang menghalanginya, beberapa tumbang dalam satu tebasan. Dengan penuh semangat, dia berteriak, "Majulah dengan lebih cepat dan kuat." Dengan serangan terakhir, dia membelah lawan yang tersisa dalam satu ayunan penuh tenaga. Dia berdiri terengah-engah, menancapkan pedangnya ke tanah untuk menopang tubuhnya yang kelelahan. Dengan napas tersengal, dia bertanya, "Apa sudah berakhir?" Tiba-tiba, ruang di sekelilingnya berputar, dan dalam sekejap, Geoyan kembali ke ruangan sebelumnya. Di hadapannya, sebuah batu muncul, perlahan membentuk tulisan. "Selamat telah berhasil melewati rintangan ini dengan selamat. Semoga kekuatanmu bisa bermanfaat bagi perkembangan dan kebangkitan Sekte Iblis." Dia membaca tulisan itu dengan tenang, lalu dalam hatinya bergumam, "Jadi, ujiannya sudah selesai. Aku berhasil menyelesaikan ujian Gua Langit yang dulu membutuhkan waktu 2 bulan bagi ayah, hanya dalam sehari." Pikirannya berputar, jika kabar ini tersebar, seluruh sekte pasti akan geger. Kecepatannya bukan sesuatu yang biasa, alih-alih mendapat pujian, dia justru akan memicu kecurigaan. "Kalau terlalu cepat, orang-orang tidak akan memuji, tapi justru meragukanku," gumamnya. Dia menarik napas dalam, lalu memandangi ruangan itu sekali lagi. "Lebih baik aku tetap di sini dan berlatih. Aku harus mencerna baik-baik kesadaran yang kudapatkan di tempat ini." 100 hari kemudian, Geoyan berdiri di hadapan ayahnya, menatapnya dengan penuh hormat sebelum akhirnya berkata, "Saya sudah berusaha sebaik mungkin, tapi saya tidak berhasil mematahkan rekor ayah." Ayahnya menatapnya sekilas, lalu bertanya dengan nada tenang, "Apakah kau memotong bolanya dengan benar?" Geoyan mengangguk, "Ayah sudah meninggalkan petunjuk seperti itu, tentu saja saya harus memotongnya dengan benar. Hanya saja, perangkap ilusi hidup dan mati di rintangan terakhir tidak mudah untuk saya lalui." Ayahnya terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Geoyan yang melihatnya terkejut, matanya menyipit penuh kecurigaan. "Sepertinya ayah tersenyum barusan, apa aku salah lihat?" tanyanya. Ayahnya hanya menghela napas, lalu berkata, "Kau tidak bodoh rupanya." Geoyan langsung tersenyum penuh percaya diri, "Tentu saja, anak siapa dulu?" Ayahnya hanya menghembuskan napas panjang, seolah kelelahan dengan tingkah anaknya. Sementara itu, dalam hatinya, Geoyan bergumam, "Sebelum rekreasi dulu, kukira ayah senang melihat anak-anaknya bertarung mempertaruhkan nyawa demi perebutan posisi penerus. Tapi sekarang aku mengerti, dia hanya berusaha bersabar melihat kematian anak-anaknya demi masa depan sekte. Yang jelas, dia tidak senang melihat pertarungan ini." Tiba-tiba, suara seseorang terdengar, "Siapa sangka Anda bisa keluar dari Gua Langit hanya dalam 100 hari, Anda hebat, Tuan Muda Kedua." Geoyan menoleh dan menatap orang itu dengan penuh perhatian. Dalam hatinya, ia bergumam, orang kepercayaan ayah, penasihat utama, Samayong, orang dengan kekuasaan setingkat di bawah ayah dalam sekte. Geoyan memberi hormat dengan sopan, "Lama tidak bertemu, penasihat Samayong." Suaranya penuh respek, namun dalam hatinya ada sedikit kegelisahan. Samayong menanggapi dengan tenang, "Kebetulan sekali, saya ingin membicarakan satu hal yang berkaitan dengan sekte bersama Tuan Muda Kedua." Geoyan menatapnya dengan penuh perhatian, lalu bertanya, "Apa yang perlu dibicarakan?" Dalam hatinya, dia bergumam, "Penasihat utama ingin membicarakan urusan sekte denganku, berarti ini pasti perintah dari ayah." Samayong melanjutkan, "Iya, baru saja saya menerima surat tanpa nama yang memberitahukan tentang adanya pelanggaran di internal pasukan iblis." Mendengar nama pasukan iblis, Geoyan langsung terkejut. Dalam hatinya, ia bergumam, pasukan iblis adalah salah satu kelompok militer utama di sekte, dan pemimpin pasukan tersebut adalah adik kandung Gu Cheongpa. Apalagi ini, dan mengapa ini ada kaitannya dengan Gu Cheongpa? Samayong menatap Geoyan dengan serius. "Tahun lalu pun ada surat tanpa nama yang saya dapatkan, dan saya sudah berusaha menyelidikinya. Tapi saat itu penyelidikan saya gagal, bahkan penyelidik khusus yang saya tugaskan tewas dalam penyelidikannya." Geoyan mengernyitkan dahi. "Maksud Anda, pasukan iblis yang telah membunuhnya?" Samayong mengangguk. "Benar, prajurit iblis yang membunuhnya itu kemudian bunuh diri." Geoyan terdiam sejenak, mencerna informasi itu. Jika seseorang sampai memilih bunuh diri setelah melakukan pembunuhan, itu berarti ada sesuatu yang lebih besar yang ingin disembunyikan.
Sama Yong melanjutkan, saya harap tuan muda kedua bersedia menjadi penyelidik khusus untuk membereskan masalah kali ini. Dalam hatinya, Geo Yan bergumam, ini masalah yang berbahaya. Orang yang ketahuan terlibat dalam pelanggaran akan dihukum penggal. Pada akhirnya, mereka pasti akan berusaha menutupi dosanya dengan cara apapun. Bahkan, mereka tidak akan peduli meski penyelidik khususnya adalah anak dari Cheonma. Geo Yan menatap Sama Yong dengan ekspresi datar, lalu bertanya, Anda mau membunuh saya ya? Sama Yong tidak ragu sedikit pun saat menjawab, benar, dalam tugas kali ini Anda harus mempertaruhkan nyawa. Dalam hatinya, Geo Yan bergumam, lagi-lagi ini ujian dari ayah. Ayahnya yang sejak tadi diam akhirnya berbicara, kau sendiri yang bilang mau mencengkeram dan mengendalikan mereka, kan? Geo Yan menghela napas ringan, lalu menjawab, itu nanti kalau saya sudah menjadi Cheonma. Ayahnya menatapnya tajam, jadi sekarang kau takut dan tidak bisa melakukannya. Mata Geo Yan menyipit, tidak, kalau ayah berkata seperti itu, saya jadi tidak punya pilihan selain melakukannya. Ia mengangkat dagunya sedikit dan berkata tegas, baiklah, serahkan pada saya. Ayahnya menatapnya sejenak. Dalam hatinya, Geo Yan bergumam, saya tidak tahu apa rencana ayah sebenarnya, tapi saya pasti akan menampilkan tarian pedang yang indah kali ini. Tiba-tiba, senyum Geo Yan melebar, seakan menganggap semua ini hanya permainan. Ia menatap ayahnya dan berkata santai, oh iya, ayah, bisa saja ini pertemuan terakhir kita. Bagaimana kalau kita minum-minum? Ayahnya langsung berbalik dan pergi tanpa menanggapi sedikit pun. Geo Yan hanya tersenyum tipis, lalu berkata pelan, dari luar ayah memang terlihat dingin, tapi sebenarnya beliau sangat peduli. Sama Yong yang berdiri di sampingnya mendengar itu dan menanggapi dengan nada datar, sama sekali tidak terlihat seperti itu. Beberapa saat kemudian, seseorang mendatangi Geo Yan dengan langkah tenang, memperkenalkan diri dengan sopan, perkenalkan, saya Seo Dayong, penyelidik khusus dari Paviliun Nirwana. Geo Yan menatapnya sejenak, lalu dengan senyum sinis berkata, kenapa kau yang datang? Padahal aku sudah meminta penasehat utama untuk mengirimkan wanita paling cantik dari Paviliun Nirwana. Dayong menjawab dengan tenang dan sedikit bercanda, mungkin di mata beliau, saya terlihat paling cantik. Baiklah, ayo kita bekerja saja. Namun, Dayong menahan langkahnya dan berkata, jangan bilang Anda mau pergi sekarang. Geo Yan menatapnya sejenak, lalu menjawab dengan santai, memang. Beberapa saat kemudian, Geo Yan pun bertanya dengan rasa ingin tahu, pemimpin pasukan iblis itu orang seperti apa? Seo Dayong pun menjawab tanpa ragu, komandan pasukan iblis namanya Gu Cheongyang, adik dari Gu Cheongpa, sang iblis pedang langit berdarah. Tahun ini, sudah 8 tahun dia menjabat sebagai komandan pasukan. Dia benar-benar menyukseskan pasukan iblis menjadi organisasi elit yang diakui oleh semua orang setelah berhasil menjalankan berbagai tugas berbahaya. Geo Yan melirik ke arah Dayong dengan ekspresi penasaran, lalu berkata, kau bekerja dengan baik, iya. Dayong menanggapinya singkat, begitulah. Tiba-tiba, Geo Yan berhenti melangkah dan menoleh ke belakang dengan tatapan tajam. Dayong, yang memperhatikan gerak-geriknya, bertanya, ada apa? Geo Yan menatapnya sejenak sebelum berkata, apa kau tidak punya keinginan untuk menyelidiki pelanggaran pasukan iblis? Dayong menjawab tanpa ragu, saya ingin menyelidikinya. Geo Yan menyipitkan matanya dan berkata, lantas kenapa gestur dan gaya bicaramu seperti itu? Aku sama sekali tidak bisa melihat semangatmu. Dayong menarik napas pelan sebelum menjawab, karena tidak akan ada yang berubah meski kita berhasil mengungkap pelanggaran mereka nanti. Dalam hati, Geo Yan bergumam, apa maksudnya? Sektor ini tidak akan mengalami perubahan apa-apa jika para petingginya tidak diganti. Setelah beberapa saat terdiam, Geo Yan bertanya, apa kau tidak takut? Dayong menatapnya dengan tenang dan berkata, tidak sama sekali. Geo Yan tersenyum tipis, lalu berkata, oh ya, meski penyelidik khusus sebelumnya tewas dalam tugas. Dayong menatap lurus ke depan sebelum menjawab dengan suara datar, penyelidik khusus yang tewas saat itu adalah senior dekat saya. Dia adalah senior yang mengajari saya.